Kisah suamiku menarik semua tabungan bersama 2 miliar rupiah untuk membeli mobil mewah mahal bagi adik iparnya. Aku menjadi sangat marah dan mengusir mereka semua keluar dari rumah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Perjalanan dinas 15 hari di Denpasar membuatku sangat lelah. Pukul 9.00 malam. Jakarta menyambutku dengan hembusan angin musim hujan yang menusuk tulang. Aku menyeret koperku di lorong apartemen mewah. Suara roda koper berderit di lantai. Marmer terdengar kering dan melelahkan. Apartemen nomor 12A05 itu adalah propertiku sendiri, yang orang tua kandungku kumpulkan untuk membeli sebagai modal bagi putri mereka sebelum menikah. Berdiri di depan pintu kayu yang familiar. Aku hanya berharap bisa berendam di bak air panas. Merebahkan diri di kasur empuk. Dan tidur nyenyak sampai pagi. Mengabaikan segala intrik dan ketidakadilan hidup. Namun, kehidupan sebagai menantu di rumah orang lain. Sebagai istri dari seorang pria yang lemah. Tidak pernah memberiku hak untuk menikmati kedamaian seutuhnya. Begitu tanganku menyentuh kunci sidik jari. Pintu terbuka. Dan yang menyambutku bukanlah keheningan yang familiar. Melainkan aroma tajam tom yum pedas. Bercampur bau bir dan tawa nyaring yang terdengar dari ruang tamu. Aku mengerutkan kening. Sepatu hak tinggiku yang bermerek. Begitu melangkah melewati ambang pintu. Langsung tersandung tumpukan sepatu dan sandal yang berserakan. Seperti tempat sampah mini tepat di depan rak sepatu. Di antaranya ada sandal datar merah mencolok milik Ibu Siti, ibu mertuaku. Dan sepatu boots tinggi bertabur permata murahan milik Dewi, adik iparku yang tercinta. Aku terpaku di ambang pintu. Bayangan menyembunyikan separuh wajahku. Diam-diam mengarahkan pandanganku ke pusat keramaian. Pemandangan yang sangat mengganggu sedang terjadi di tengah ruang tamu mewah milikku. Meja kopi marmer. Senilai ratusan juta kini ditutupi koran bekas. Di atasnya berjejer kompor gas mini. Panci tom yum yang mendidih. Busanya meluap hingga ke permukaan meja. Disertai dengan berbagai kaleng bir kosong dan sisa-sisa makanan berserakan. Namun, yang paling menarik perhatianku bukanlah sampah itu. Melainkan Dewi. Dewi sedang genit mengenakan gaun rendah. Memegang ponsel dengan lampu ring light menyala terang. Asyik melakukan siaran langsung di media sosial. Suara cemprengnya yang khas terdengar menusuk telingaku. Hai, teman-teman. Lihat ini, kunci mobil baru. Masih dalam kotak Mazda tipe tertinggi. Warna merah marun cocok dengan Dewi. Kan siapa bilang aku tidak punya sugar daddy? Sugar daddyku ada di sini. Kok kakakku yang paling hebat di tata surya ini, hari ini resmi memesan mobil untuk adik kesayangannya biar tidak kepanasan dan kehujanan saat kerja. Ayo, teman-teman. Kasih love untuk Kak Anton selesai berbicara. Dia langsung mengarahkan kamera ponselnya ke arah Anton. Suamiku. Seorang pria dengan gaji 12 juta rupiah sebulan sebagai manajer gudang rendahan di perusahaan swasta. Saat itu sedang duduk bersila di sofa. Wajahnya merah padam karena alkohol. Dengan pose angkuh. Dagu terangkat penuh kepuasan. Tertawa terbahak-bahak di depan kamera adiknya. Ah, biasa saja. Namanya juga keluarga. Kakak menjaga adik itu wajar. Punya mobil biar tidak kehujanan dan kepanasan. Biar orang-orang menghormati di jalan. Paham oh, kakakku. Setiap kata yang keluar dari mulutmu keren sekali, Dewi berteriak. Menempelkan kunci mobil yang terbungkus kulit mewah ke kamera untuk pamer pada teman-teman virtualnya di media sosial. Kakak orang lain itu begini. Tidak seperti beberapa wanita pelit yang perhitungan setiap sennya. Dia melirikku dan melontarkan kalimat sindiran. Meskipun tidak menyebut nama. Aku tahu betul siapa wanita yang dia maksud. Di samping Anton. Ibu Siti sedang menyendok sepotong besar daging sapi rebus ke mangkuk Dewi. Wajah keriputnya merekah. Senyum ompongnya menunjukkan rasa bangga yang luar biasa. Dia menepuk pahanya sekali. Berbicara dengan suara keras. Sengaja agar terdengar oleh mikrofon ponsel putrinya.
Dewi beruntung sekali jadi adik Anton. Pria itu harus begitu. Harus menyayangi darah dagingnya sendiri. Kalau orang lain, paling cuma tahu menguras harta untuk keluarganya sendiri. Uang yang anakku hasilkan, dia berhak memberikannya kepada adiknya. Siapa yang menghalangi? Akan kupukul sampai giginya patah. Aku terpaku dalam kegelapan. Udara dingin dari luar sepertinya telah meresap jauh ke dalam sumsum tulangku. Anton membeli mobil untuk Dewi. Mazda tipe tertinggi. Lebih dari 800 juta rupiah. Seseorang yang bulan lalu masih memintaku 3 juta rupiah untuk biaya rapat teman-temannya. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu untuk pamer? Sebuah firasat dingin, setajam pisau, melintas di benakku. Pikiranku sebagai pebisnis langsung menyatukan semua data. Uang sebanyak itu tidak mungkin jatuh dari langit. Itu hanya bisa berasal dari satu tempat. Aku menarik napas dalam-dalam. Bau tom yum pedas menusuk hidungku membuat perutku mual. Meninggalkan koperku di sudut pintu. Aku tidak bersuara. Tidak membuat keributan. Aku berjalan dengan sikap paling dingin. Suara sepatu hak tinggiku. Beatentum. Langsung menuju ke area terang ruang tamu. Suara langkah kakiku membuat ketiga orang yang sedang tertawa terbahak-bahak itu terdiam. Senyum di bibir Anton membeku. Ibu Siti menyipitkan mata menatapku. Tangannya yang sedang menyendok daging terhenti di udara. Sedangkan Dewi, dia buru-buru menurunkan ponselnya. Cemberut. Lalu dengan suara dibuat-buat berkata, "Oh, kakak ipar sudah pulang. Kirain kakak masih di luar sampai akhir bulan. Anton, ambilkan 1 mangkuk lagi untuk kakak Yen. Biar ikut makan tom yum ini. Jangan sungkan. Kak, pulang jauh ada yang sudah siap menyambut." Aku tidak melihatnya. Mataku tertuju pada Anton. Dia tampak terkejut. Buru-buru menarik kakinya. Berdeham untuk mengelak. Kamu pulang kenapa tidak menelepon? Kakak biar dijemput di bandara, biar ikut makan sama-sama. Kan seru. Aku melirik meja pesta mereka yang penuh sampah. Mataku berhenti pada kunci mobil hitam mengkilap yang tergeletak di samping kaleng bir. Tanpa sepatah kata pun, aku berbalik dan langsung masuk ke kamar tidur. Membanting pintu. Insting seorang wanita memberitahuku. Di balik pintu kayu ini, sebuah gempa bumi akan segera meledak. Dan aku harus memiliki bukti sebelum meratakan kekacauan kotor di luar sana. Pintu kamar tidur tertutup. Mengisolasiku dari suara berisik yang menjijikkan di luar. Tapi di kepalaku, suara dengung keraguan terus bergaung. Aku melempar tas bermerekku ke tempat tidur. Bahkan tanpa melepas jaketku. Langsung menuju meja kerja Anton. Dia adalah orang yang ceroboh dan sangat mudah ditebak. Semua barang penting dia buang begitu saja. Dan di sana, iPad pribadinya yang biasa dia gunakan untuk menyinkronkan pesan dengan ponselnya tergeletak diam. Terpasang charger di atas meja. Dia sedang sibuk bersenang-senang di luar. Lupa untuk berjaga-jaga. Aku mengambil iPad. Kata sandinya. Tanggal lahir Dewi. Sejak baru menikah. Aku sudah tahu dia begitu terobsesi pada adiknya. Sampai-sampai semua kata sandinya terkait dengan tanggal lahir adiknya. Tapi dulu aku pikir itu hanya kasih sayang kakak adik biasa. Jadi aku tidak terlalu memedulikannya. Sekarang, rangkaian angka itu menjadi kunci yang membuka kotak Pandora kehidupanku. 6 digit dimasukkan. Layar menyala terang. Aku langsung membuka aplikasi SMS. Dengan cepat menelusuri pesan-pesan dari bank. Jantungku berdebar. Semakin kencang. Dadaku terasa seperti dipukul palu godam saat melihat pesan dari pusat layanan Bank CCH Jombang yang muncul pada pukul 10.00 pagi. Tepat 3 hari yang lalu. Saldo rekening tabungan dikurangi 2 miliar. Isi penutupan rekening tabungan. Pesan itu seperti pisau yang menusuk dalam kedadaku. Darah dingin perlahan mengalir di seluruh nadiku. 2 miliar rupiah.
2 miliar rupiah itu bukanlah angka tanpa makna. Itu adalah keringat, air mata, malam-malam tanpa tidur menyelesaikan deadline proyek, makan siang kotak yang dingin dimakan terburu-buru di ruang rapat. Saat-saat perutku melilit karena tekanan pekerjaan selama 4 tahun. Aku berjuang di dunia bisnis. Saat menikahi Anton, aku tahu betul dia tidak kompeten. Tapi aku pernah bodoh percaya bahwa wanita yang menikah hanya membutuhkan pria yang baik, mencintai dirinya, dan masalah uang bisa aku tangani. Aku membuka rekening tabungan bersama ini, dengan kontribusi 80% dari uangku sendiri. Dan 20% adalah beberapa uang receh yang dia janjikan akan disisihkan dari gajinya setiap bulan. Jumlah uang itu, kami telah menyepakati secara lisan kebodohan terbesarku untuk masa depan. Aku menderita PCOS. Dokter bilang kemungkinan hamil alami sangat rendah. Perlu persiapan finansial untuk program bayi tabung. 2 miliar ini adalah harapan hidupku. Harapan akan seorang anak yang selalu aku dambakan. Perisai yang melindungi keluarga kecil ini dari segala badai. Rekening tabungan itu atas nama Anton. Karena saat itu aku ingin menjaga harga dirinya. Ingin dia merasa bahwa dia masih menjadi tulang punggung yang memiliki suara di rumah. Tapi tanganku gemetar. Namun aku tidak menangis. Wanita pada usiaku, yang telah berjuang mencari uang dan merasakan pahitnya hidup, tidak lagi punya kebiasaan meneteskan air mata di hadapan pengkhianatan. Sebaliknya, api kebencian yang dingin menyala di mataku. Mereka tidak hanya menarik uang itu untuk membeli mobil untuk Dewi. Mereka juga mentransfer semua sisa uang ke rekening pribadi wanita itu. Sebuah perampokan terang-terangan yang terorganisir. Didukung oleh suamiku yang tidur satu bantal denganku dan ibu mertua yang selama ini aku layani. Di ruang tamu, suara Dewi kembali cempreng. Minum bir. Kakak hari ini kalau tidak mabuk tidak pulang, mulai sekarang. Di jalan tunjukkan siapa kita, suara Ibu Siti. Menimpali. Ibu sudah bilang. Uang sendiri ya pakai sendiri. Jangan cuma disimpan biar istrimu yang pelit itu dibawa ke rumah orang tuanya. Menikah itu bukan mencari utang. Kok dia selalu berlagak kamu itu pemilik rumah ini. Kamu punya hak pemilik rumah ini. Aku bergumam. Senyum sinis dan getir muncul di bibirku. Baik. Kalau kalian suka jadi pemilik. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu hukum. Apa itu pemilik sesungguhnya. Aku mengeluarkan ponsel pribadiku. Memotret seluruh layar iPad mulai dari pesan SMS hingga mutasi transfer uang di aplikasi bank. Setelah selesai, aku mengunggah semuanya ke cloud penyimpanan. Sekaligus meneruskan satu salinan ke email Bang Adi, pengacara pribadiku. Hanya setelah semua bukti aman, aku mencabut kabel charger, memegang iPad di tangan, dan perlahan keluar dari kamar. Setiap langkah yang aku ambil menuju ruang tamu saat ini bukan lagi karena kelelahan. Itu adalah langkah seorang hakim yang naik ke podium untuk menjatuhkan vonis mati pada sekelompok parasit. Saat aku kembali ke ruang tamu, suasana sedang paling euforia. Anton sedang menenggak kaleng bir Tiger. Busanya sampai meluap ke bibirnya. Dewi sedang bertepuk tangan dan bernyanyi. Sementara Ibu Siti sedang membersihkan gigi dengan lidi. Mengayun-ayunkan kaki dengan bangga. Aku langsung menuju meja marmer yang berantakan dengan sampah mereka. Plak iPad kuayunkan keras-keras ke meja. Sisi logamnya menabrak kaleng bir, mengeluarkan suara nyaring yang membuat ketiga orang itu terkejut. Kaleng bir terguling. Cairan kuning berbuih mengalir membanjiri meja. Mengenai kunci mobil Mazda yang baru. Apa itu? Kamu gila, Ibu Siti menjerit. Buru-buru mengambil tisu untuk membersihkan kunci seperti membersihkan harta karun. Aku tidak memedulikannya. Mataku tertuju pada wajah Anton yang perlahan memucat. Suaraku dingin dan tajam seperti pecahan kaca. 2 miliar di rekening tabungan. Kemana? Tidak ada kata tambahan. Hanya satu pertanyaan singkat yang jelas.
Wajah Anton yang merah padam karena alkohol mendadak berubah menjadi abu-abu. Dia tergagap. Matanya gelisah menghindari tatapanku. Kamu bilang apa? Aku tidak mengerti. 2 miliar apa kamu baru pulang dari jalan? Lelah? Atau buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat layar iPad? Aku menekankan setiap kata. Membungkuk ke arahnya. Menciptakan. Tekanan tak terlihat tapi sangat berat. 3 hari lalu. 2 miliar ditarik. 850 juta dibayar untuk mobil. 1 miliar 150 juta ditransfer ke Dewi. Kamu kira aku buta? Atau kamu kira aku bodoh? Mendengar namanya disebut, Dewi tersentak seperti lintah terkena kapur. Tapi karena didukung ibunya dan merasa aman karena mobil sudah atas namanya, dia memberanikan diri ikut campur. Kakak ngomong apa? Sih Dewi berteriak. Matanya, yang terlalu tebal eyeliner melotot menakutkan. Kak Anton menarik uang. Memangnya kenapa uang suami kakak sendiri? Dia memberikannya kepada adiknya untuk beli mobil biar aman saat kerja. Memangnya kakak rugi apa kakak ini menantu di rumah ini? Makan di rumah ini. Uang kakak atau uang Kak Anton itu sama-sama uang bersama. Harta milik keluarga Nguyen. Kakak berlagak begitu. Mau menampar siapa? Aku tertawa. Tawa yang penuh penghinaan. Uang suamiku gaji. Rendahan 12 juta sebulan. Dikurangi uang sarapan. Minum bir. Dan kopi untuk pamer. Berapa banyak yang dia sumbangkan ke rekening itu dalam setahun? Coba tanya kakakmu itu. 80% dari 2 miliar itu keringat dan air mata. Siapa itu uang yang aku hasilkan mati-matian di kantor untuk bayi tabung? Kalian merampok uang calon anakku untuk beli mobil dan pamer. Dan kamu masih berani berteriak di depanku. Ibu Siti mendengar perkataanku. Langsung menggebrak meja. Melompat-lompat seperti kesurupan. Aduh, perempuan jalang. Kamu berani bicara kasar dengan adik iparmu. Kamu kurang ajar sekali aku bilang padamu. Wanita yang menikah hartanya milik keluarga suami. Kamu menghasilkan 10 miliar. 100 miliar. Itu tetap milik keluarga Nguyen. Anton itu anak sulung. Dia punya hak memutuskan. Istri bisa ganti. Tapi ibu dan adik cuma satu. Uang yang dia berikan pada adiknya. Kamu dilarang membantah. Kalau kamu macam-macam, aku suruh Anton menceraikanmu. Mengusirmu dari rumah sekarang. Pola bicara para penjahat selalu begitu. Berteriak. Membela diri. Bertele-tele. Dan penuh kepura-puraan moral. Tapi di depanku saat ini, kata-kata itu hanya seperti gonggongan sekawanan anjing liar yang berusaha melindungi tulang curiannya. Anton melihat ibu dan adiknya membelanya. Ditambah sedikit pengaruh alkohol. Sifat gengsi pria Jakarta Utaranya muncul. Dia langsung berdiri. Merapikan bajunya. Berusaha terlihat berkuasa. Kamu diam. Yan. Ibu benar. Aku suamimu. Aku tulang punggung rumah ini. Aku menarik uang untuk adikku. Memangnya kenapa kamu perlu membuat kekacauan seperti ini? Mempermalukan suamimu. Dasar wanita egois. Hanya memikirkan uang. Soal anak. Biarkan saja hamil alami. Kenapa harus menyumbangkan uang ke dokter? Aku melihat Anton. Lalu Dewi yang berlagak. Lalu Ibu Siti yang berkacak pinggang. Sebuah sandiwara keluarga yang menjijikkan. Kesabaranku selama 9 tahun ini akhirnya hanya melahirkan sarang kutu anjing penghisap darah sampai ke sumsum tulang. Tulang punggung. Ya, aku mengangguk. Tatapan mataku setajam pisau menyapu wajah ketiga orang itu. Baik. Kalau kamu ingin jadi tulang punggung, biar aku tunjukkan tulang punggung ini tertancap di tanah siapa. Aku berbalik. Melangkah tegap kembali ke kamar tidur. Suara sepatu hak tinggiku berdentum di lantai kayu. Tegas seperti ketukan algojo yang bersiap melakukan eksekusi. Berdiri di depan brankas yang tertanam di dinding. Aku dengan tenang memutar kode. Bukan tanggal lahir Dewi.
Juga bukan tanggal pernikahanku dengan Anton. Kode itu adalah tanggal meninggal ayahku. Orang yang mewariskan properti ini sebagai modal bagiku. Suara klik terdengar tajam. Aku mengeluarkan sebuah map plastik transparan. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah berwarna merah muda yang terbungkus rapi. Ketika aku kembali ke ruang tamu, suasana sudah sedikit berubah. Anton sedang duduk terpuruk di sofa, memegangi kepalanya dan menjambak rambutnya. Sepertinya pengaruh alkohol sudah memudar, digantikan oleh rasa takut yang tak terlihat. Dewi masih asyik mengusap-usap kunci mobilnya. Mulutnya bergumam mengumpat. Dasar wanita jahat. Pelit uang dengan keluarga suami. Pasti nanti akan dihukum. Tuhan tidak bisa punya anak. Ibu Siti menatapku dengan mata melotot. Sikapnya masih penuh tantangan. Aku tidak banyak bicara. Melangkah ke meja. Aku langsung melempar sertifikat tanah ke meja marmer. Bluk suara berat itu menghantam meja. Tepat di samping panci Tom Yum yang mendidih. Buka lebar-lebar mata kalian dan lihat aku berbicara dingin. Volume suaraku tidak perlu keras, tapi cukup untuk mengintimidasi semua indera pendengaran. Baca siapa nama yang tertulis di sertifikat ini. Anton tersentak. Melirik ke bawah. Ibu Siti mengerutkan kening. Mendorong kacamata tuanya ke hidung. Dewi juga penasaran mengintip. Di halaman pertama sertifikat hak atas tanah dan bangunan. Tulisan tebal dan jelas tercetak pemilik Yeni Widya. Harta pribadi sebelum menikah. Wajah Anton pucat pasi seperti orang yang kehabisan darah. Dewi ternganga. Sikap angkuhnya tadi mendadak membeku. Kakak kenapa mengeluarkan ini? Dewi tergagap. Berusaha menyelamatkan sedikit harga diri. Ini kan rumah kakak. Siapa juga yang mau merebut tapi mobil itu atas namaku. Diakui hukum. Uangnya juga sudah masuk ke rekeningku. Kakak mau apa denganku? Kakak mau menuntut? Aku tantang kakak menuntut. Kak Anton sendiri yang mentransfer kepadaku. Itu kan hadiah dari kakak untuk adik? Kakak mau menuntut? Bagaimana dia sangat kurang ajar sampai-sampai tidak bisa diselamatkan lagi. Dia mengira ketidaktahuannya tentang hukum adalah kartu sakti kekebalan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat Anton merinding. Aku menopang kedua tangan di meja. Membungkuk ke depan. Menatap langsung mata Dewi. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Pertama, rekening tabungan itu adalah harta yang terbentuk selama masa pernikahan. Aku punya mutasi rekening yang membuktikan 80% aliran dana itu berasal dari rekening perusahaanku. Dari gajiku. Kakakmu menggunakan harta bersama itu untuk berhura-hura. Memberikannya tanpa persetujuanku. Hukum menyebut itu tindakan perampasan harta bersama. Aku akan menuntut. Aku akan meminta pemblokiran seluruh rekeningmu dan aku akan merebut mobil itu dari tanganmu dengan putusan pengadilan. Kamu kira kamu bisa menelan uang Yeni Widya ini? Tidak akan pernah terjadi. Dewi mundur selangkah. Menelan ludah. Kedok kesombongannya mulai retak. Aku mengalihkan pandanganku ke Ibu Siti dan Anton. Suaraku dari dingin berubah menjadi tegas. Mengandung kekuatan destruktif yang mutlak. Kedua, rumah ini adalah propertiku sendiri. Orang tuaku memberikannya kepadaku. Apa hubungannya dengan keluarga Nguyen kalian? 9 tahun ini aku membawa uang untuk menghidupi keluarga ini. Menghidupi pria tak berguna untuk ditukar dengan penghinaan dan perampokan. Kalau begitu, ini berakhir di sini. Aku mengeluarkan ponselku. Menunjuk langsung ke arah pintu utama. Pergi kalian semua, pergi dari rumahku. Sekarang juga kamu. Kamu berani mengusir suamimu dan ibu mertuamu. Ibu Siti tergagap. Jarinya gemetar menunjuk ke wajahku. Dasar menantu kurang ajar. Dasar wanita terkutuk, kamu kira rumahmu jadi kamu berkuasa. Anton akan pergi kemana? Aku lihat apa yang bisa kamu lakukan pada ibu dan anak ini. Dia terbiasa menggunakan sifat cerewet dan kasar untuk mengintimidasi orang lain. Tapi dia lupa bahwa aku bukan menantu yang lemah seperti 10 tahun lalu yang hanya bisa menunduk dan menangis.
Aku adalah orang yang telah berjuang di dunia bisnis. Menggertakkan gigi melewati badai untuk bertahan hidup. Melakukan apa aku menekan nomor internal. Langsung menelepon bagian keamanan manajemen gedung. Mengaktifkan mode speaker. Halo. Keamanan gedung. Suara dari seberang telepon terdengar jelas. Saya pemilik apartemen 12A05. Saya minta 3 petugas keamanan segera naik ke sini. Di rumah saya ada orang-orang yang tidak memiliki hak tinggal. Melakukan tindakan mengganggu ketertiban. Dan saya minta mereka dikeluarkan dari gedung. Anton benar-benar panik. Dia melompat mencoba merebut ponselku. Yan, kamu gila ibu dan adik. Kalau kamu lakukan ini, bagaimana harga diriku? Aku menepis tangannya dengan kuat. Harga dirimu sudah aku buang ke tempat sampah. Sana. Pakai mobil barumu itu untuk menutupi wajahmu. Melihatku bersikeras memanggil keamanan. Ibu Siti tahu dia tidak bisa menggunakan alasan. Lalu beralih ke taktik andalannya. Dia tiba-tiba menjatuhkan kedua tangannya. Menjerit histeris lalu ambruk di lantai. Oh. Orang-orang. Oh. Langit dan bumi. Tolong aku menantuku membunuh ibu mertua. Dia menindas anakku. Sekarang dia mengusir ibu mertua di tengah malam musim dingin begini. Oh. Tuhan. Dia berteriak sambil memukuli lantai dengan kedua tangannya. Kakinya menendang kaleng-kaleng bir. Aktingnya terlalu bagus. Sayang salah panggung. Ini apartemen mewah dengan kedap suara sempurna. Bukan lapangan desa tempat dia biasa berdrama. Aku melipat tangan di dada. Berdiri memandangnya berguling-guling dengan tatapan jijik. Teruslah berakting. Kamera ruang tamu merekam semuanya. Nanti kalau petugas keamanan datang, aku akan tunjukkan apakah ada yang menyentuh sehelai rambutmu pun. Mendengar kata kamera, Ibu Siti terdiam sejenak. Namun amarahnya membuatnya hilang akal. Dia bangkit dengan susah payah. Kedua matanya memerah penuh kemarahan. Mengacungkan 10 jarinya yang ingin mencakar. Berniat menerkam wajahku. Dasar kau. Akan kuhabisi kau, dia menerjang. Aku tidak menghindar. Aku hanya mengulurkan tangan dan menepis bahunya dengan kuat untuk membela diri. Dorongan itu tidak terlalu kuat. Tapi karena dia sedang menerjang sesuai momentum. Ditambah lantai yang licin karena minyak tom yum yang tumpah. Ibu Siti terhuyung-huyung. Kehilangan pijakan. Lalu terjatuh telentang. Terguling hingga sudut sofa. Ibu Dewi menjerit ketakutan. Melihat ibunya jatuh. Amarahnya meluap. Dia mengira aku adalah talenan yang bisa dia iris-iris sesuka hati. Dia menyingsingkan lengan bajunya. Mengacungkan taring dan cakar. Menerkamku. Dasar anjing. Kamu berani memukul ibuku. Aku akan membunuhmu. Dewi mengayunkan tangan berniat menampar wajahku. Tapi dia terlalu lambat dan terlalu bodoh. Plak, suara tamparan keras yang membuat mata berkunang-kunang terdengar. Tapi bukan di wajahku. Tanganku. Dengan semua akumulasi penindasan selama 9 tahun menjadi istri. Dengan rasa sakit kehilangan uang hasil jerih payah untuk punya anak. Dengan penghinaan yang luar biasa terhadap keluarga parasit ini. Terangkat dan melayangkan tamparan telak tepat ke pipi Dewi. Kekuatan tamparan itu begitu kuat sampai kepala Dewi terpuntir ke samping. Dia terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung mundur 3 langkah. Lalu jatuh terpuruk di lantai. Bekas 5 jari merah menyala membekas. Dan menonjol di lapisan alas bedak tebalnya. Separuh pipinya langsung membengkak. Terasa perih membakar. Dia memegangi wajahnya. Matanya melotot. Terlalu terkejut sampai tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kamu berani memanggilku anjing. Aku melangkah maju. Membungkuk menatapnya seperti menatap seekor belatung. Mobil yang kamu pakai. Makanan yang kamu makan. Bahkan baju yang kamu kenakan. Semuanya dari uang anjing ini mulai sekarang. Aku akan memutuskan semua bantuan agar kalian tahu bagaimana rasanya jadi manusia.
Anton berdiri terpaku. Seluruh tubuhnya gemetar. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia terlalu pengecut untuk melindungi ibu dan adiknya. Dan terlalu malu untuk menghadapiku. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Aku melangkah keluar untuk membuka pintu. 3 petugas keamanan berbadan besar dengan seragam rapi berdiri di sana. Selamat malam. Bu. Keamanan gedung menerima permintaan. Bantuan. Ketua tim keamanan dengan topi kepi melihat pemandangan berantakan di ruang tamu dan terdiam. Masuk. Pak. Aku mundur memberi jalan. Apartemen ini atas namaku. 3 orang ini tidak terdaftar di kartu keluarga. Tidak punya hak milik. Saat ini mereka melakukan tindakan mengganggu ketertiban. Mengancam keselamatanku. Aku minta bapak-bapak mengantar mereka keluar dari gedung. Sekarang juga 3 petugas keamanan masuk. Mereka tahu betul bahwa penghuni kompleks ini adalah orang-orang berduit. Punya pengacara. Dan mereka hanya bertindak sesuai hukum dan hak pemilik rumah. Silakan 3 bapak. Ibu bereskan barang-barang pribadi dan ikut kami keluar. Kata ketua keamanan dengan suara tegas. Menunjuk ke arah pintu. Ibu Siti memegangi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Dewi masih duduk di lantai. Memegangi pipinya yang bengkak. Matanya menatapku dengan kebencian. Sementara Anton. Dia dengan langkah gontai. Masuk ke kamar tidur. Mengumpulkan beberapa potong pakaian dan memasukkannya ke dalam koper murahan miliknya. 15 menit kemudian. Di bawah pengawasan petugas keamanan. Ketiga ibu dan anak itu menyeret koper mereka keluar pintu. Saat mereka melewatiku, Ibu Siti meludah tepat di lantai. Menggertakkan gigi dan mendesis. Lihat saja. Kau wanita jalang. Kau akan menerima balasannya tanpa Anton. Kau hanya akan jadi wanita mandul yang mati tua sendirian bawa sampah dari rumahmu. Aku dengan dingin menendang kunci mobil Mazda dan kaleng bir kosong ke koridor. Mengenai kaki Ibu Siti. Pintu kayu jati tertutup rapat. Kunci otomatis berbunyi klik dengan dingin. Di luar, suara omelan dan tangisan Ibu Siti dan Dewi masih terdengar. Perlahan mengecil saat mereka dibawa oleh petugas keamanan ke lift. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan dengan piring-piring. Bau tom yum pedas masih menyengat. Tapi dadaku terasa ringan. Sebuah kelegaan yang kejam, namun sangat memuaskan. Aku terpaku di tengah ruang tamu. Memandangi tumpukan sampah yang mereka tinggalkan. Air tom yum yang dingin telah mengental menjadi lapisan minyak oranye yang menjijikkan menempel di meja marmer. Beberapa kaleng bir kosong berserakan. Tulang-tulang makanan dibuang sembarangan di lantai kayu jati yang mahal. Bau asam menyengat dari bumbu murahan tercium hingga ke gorden. Itu persis seperti metafora 9 tahun masa mudaku ketika aku masuk rumah keluarga Nguyen. Dijadikan pijakan bagi mereka untuk makan enak dan membiarkan aku membersihkan medan perang yang busuk. Aku menyingsingkan lengan bajuku dan masuk ke dapur untuk mengambil kantong sampah hitam berukuran besar. Aku mengumpulkan semuanya. Dari panci tom yum, kompor gas mini, hingga piring-piring bekas makanan. Membuangnya ke kantong sampah. Tidak ada yang aku sisakan. Bahkan kompor gas yang aku beli. Sampah. Sudah tercemar bau parasit-parasit itu. Aku lebih baik membuang semuanya dan membeli yang baru daripada menyimpannya dan mengotori mata. Sambil membersihkan meja dengan disinfektan. Aku melihat keluar jendela kaca setinggi langit-langit. Mengarahkan pandanganku ke halaman dalam kompleks apartemen. Dari lantai 12. Aku bisa melihat dengan jelas pemandangan ketiga ibu dan anak itu yang terseok-seok menyeret koper mereka ke tempat parkir. Dewi dengan kesal melempar barang-barangnya ke bagasi mobil Mazda merah marun yang masih baru. Mobil itu ditukar dengan harapan memiliki anak bagiku. Dia membukakan pintu untuk Ibu Siti masuk. Sementara Anton dengan gontai duduk di kursi penumpang. Mobil menyala. Membelah malam musim dingin Jakarta yang dingin. Melaju kencang ke jalan raya. Mereka pikir itu hebat. Mereka pikir setelah merampok 2 miliar dariku dan pergi begitu saja,
Masalah selesai. Mereka terlalu naif. Di negeri ini, tidak ada makan siang gratis. Dan tidak ada uang Yeni Widya yang bisa ditelan begitu saja tanpa mereka muntahkan darah. Aku membuang kantong sampah ke koridor dan kembali ke rumah. Hal pertama yang aku lakukan adalah menelepon tukang kunci. Meskipun sudah pukul 10.30 malam, aku tetap bersedia membayar 3 kali lipat untuk meminta mereka segera datang membawa peralatan. 30 menit kemudian, tukang kunci tiba. Aku meminta mereka mengganti seluruh unit kunci sidik jari lama dengan sistem kunci kode baja generasi terbaru. Memutuskan sepenuhnya koneksi dengan semua data sidik jari Anton. Setelah selesai, aku sendiri mengatur rangkaian kata sandi yang rumit, yang bahkan tidak bisa ditebak oleh suamiku yang brengsek itu dalam mimpinya. Pada saat yang sama, aku memesan 2 kamera keamanan tambahan secara kilat secara online. Aku berencana besok pagi akan memanggil teknisi untuk memasangnya di luar pintu utama dan langsung mengarah ke ruang tamu untuk melawan orang-orang tak berpendidikan. Senjata terbaik bukanlah mulut, melainkan bukti. Setelah menyelesaikan bagian perangkat keras, aku menuangkan segelas anggur merah untuk diriku sendiri. Merebahkan diri di sofa. Menekan tombol telepon untuk menelepon Bang Adi, pengacara pribadiku, sekaligus kakak kelasku saat kuliah. Yen, tengah malam begini menelepon. Ada apa? Kok buru-buru sekali? Suara Bang Adi terdengar masih mengantuk, tapi tetap profesional. Bang Adi, besok pagi aku akan mengirimkan seluruh mutasi bank dan bukti transfer melalui email kepadamu. Anton baru saja menarik habis 2 miliar tabungan kehamilanku untuk membeli mobil untuk adik perempuannya. Aku baru saja mengusir ketiga ibu dan anak itu dari rumah. Tolong siapkan prosedur perceraian untukku dan segera lakukan langkah-langkah hukum untuk memblokir aset. Menuntut kembali uang itu. Aku berbicara dengan jelas tanpa tersandung sepatah kata pun. Tanpa setetes air mata. Setenang melaporkan rencana bisnis rutin. Di ujung telepon sana hening selama 5 detik. Bang Adi menarik napas dalam-dalam. Suaranya terdengar jauh lebih sadar. Sialan. Orang ini berani sekali 2 miliar tabungan itu atas nama siapa? Rekeningnya atas namanya. Tapi rekening transfer uangnya dari perusahaanku dan kartu pribadiku. 80% itu uangku. Cukup. Yen. Suara Bang Adi merendah penuh perhitungan. Jika rekening itu atas namanya selama masa pernikahan, menurut hukum itu adalah harta bersama. Tindakannya menarik uang itu dan menghilangkannya tanpa persetujuanmu adalah pelanggaran hukum tentang rezim harta suami istri. Tapi untuk menuntut kembali 2 miliar itu dari tangan adik perempuannya bukan perkara mudah. Pengadilan harus memverifikasi aliran uang, membuktikan tujuan penggunaan. Kemungkinan terbesar adalah pengadilan akan memutuskan pembagian harta bersama dan memaksanya atau adik perempuannya untuk mengembalikan bagianmu. Kamu yakin akan menempuh jalur hukum sampai akhir proses hukum itu melelahkan? Liu, 10 tahun saja aku bisa lalui. Apalagi beberapa bulan. Aku menyeruput anggur. Cairan pahit itu mengalir melewati tenggorokanku, membakar api dingin di mataku. Aku tidak peduli berapa lama. Bang, tolong ajukan permohonan tindakan darurat sementara. Blokir mobil Dewi dan rekening banknya. Sementara uangnya belum bisa diambil kembali. Aku juga harus membuat mereka tidak bisa menggunakan 1 sen pun. Tidak bisa menjual mobil itu untuk menghilangkan jejak. Biarkan saja mereka terikat di atas api terlebih dahulu. Baik. Aku mengerti gayamu. Bang Adi menjawab dengan mantap. Besok pagi pukul 9. Aku akan meminta asistenku mengirimkan draft permohonan cerai dan gugatan sengketa harta kepadamu untuk ditandatangani. Tidur nyenyak. Nak, urusan orang jahat biar pengacara yang urus. Menutup telepon. Aku meneguk habis anggurku. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tidak ada suara dengkuran Anton. Tidak ada pesan-pesan yang menyudutkan soal uang. Tidak ada tekanan tersembunyi. Rumah ini akhirnya benar-benar menjadi milikku.
Aku masuk ke kamar mandi. Membiarkan air hangat membersihkan semua kepenatan dari perjalanan dinas, dan mencuci bersih, juga topeng menantu penurut yang aku kenakan selama 9 tahun ini. Besok pagi, operasi bersih-bersih. Sampah baru akan benar-benar dimulai. Pukul 8.00 pagi keesokan harinya, aku keluar rumah dengan penampilan terbaik. Lipstik merah yang berkuasa. Setelan kantor yang dipotong rapi oleh desainer lokal. Sepatu hak tinggi runcing berdetak penuh kebanggaan di lobi apartemen. Wanita yang dikhianati sering memilih untuk bersedih dan mencari simpati. Tapi aku tidak. Simpati tidak menghasilkan uang dan juga tidak membuat musuh menderita. Hanya kecemerlangan, kesuksesan, dan kekuasaan yang menjadi tamparan paling menyakitkan bagi mereka yang ingin menjatuhkanku ke lumpur. Namun, aku terlalu meremehkan ketidakberperasaan ibu dan anak Siti. Aku adalah direktur divisi bisnis untuk sebuah konglomerat media besar yang berkantor pusat di gedung kelas A di Jalan Tamrin. Begitu aku turun dari taksi dan melewati pintu putar kaca untuk masuk ke lobi resepsionis, aku sudah melihat kerumunan karyawan dan satpam berkerumun, berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Di tengah keramaian itu, suara teriakan melengking yang sangat kental dengan nada caci maki pedagang ikan di pasar induk terdengar. Memantul di dinding marmer. Oh, langit dan bumi orang-orang. Kemarilah dan lihat wajah asli Direktur Yeni Widya di perusahaan kalian ini. Dia wanita jalang. Dia berselingkuh. Memberikan uang kepada pria lain. Lalu pulang ke rumah dan memfitnah anakku. Tengah malam dia mengusir ibu mertua dan suaminya keluar rumah. Dia mau merampok harta keluarga Nguyen ini. Adakah yang memahami penderitaan orang tua ini? Oh, Tuhan, aku terdiam sesaat. Langkah kakiku terhenti di depan kerumunan. Ibu Siti sedang duduk bersila di tengah lobi. Tepat di depan logo raksasa konglomerat itu. Berbeda sekali dengan pakaian bludru rapi kemarin saat makan tom yum. Hari ini dia mengenakan jaket usang yang robek dan lusuh. Rambutnya sengaja dibuat acak-acakan. Memainkan peran seorang ibu mertua tua yang sengsara. Dianiaya oleh menantu perempuan yang kejam. Dia berteriak sambil memukuli lantai marmer yang dingin dengan kedua tangannya. Beberapa staf resepsionis muda terlihat panik berusaha menenangkannya. Satpam gedung juga kebingungan, tidak berani bertindak kasar karena takut dituduh menyerang orang tua. Bersamaan dengan itu, ponsel di tasku berdering berkali-kali. Pesan WhatsApp dari Indah, kepala bagian SDM, muncul di layar. Kak Yen, ada apa? Cepat buka Facebook. Adik iparmu mengunggah postingan memfitnah kakak di grup-grup sudut tersembunyi pernikahan. Sudah viral. Aku mengerutkan kening. Menggesek layar untuk membuka tautan. Yang muncul di mataku adalah sebuah postingan panjang ribuan kata dari Dewi dengan judul yang ditulis kapital dan merah menyala. Kebenaran tentang menantu direktur yang menyalahguna kekuasaan. Menindas suami dan ibu mertua. Di bawahnya ada foto selfie separuh wajahnya. Mata berkaca-kaca. Tangan memegangi pipi yang sudah dia edit agar terlihat bengkak dan lebam secara tidak masuk akal. Kata-kata dalam postingan itu penuh kepura-puraan moral. Kakakku bekerja keras menghidupi istrinya. Memberikan semua uangnya kepada istri untuk disimpan. Dia menganggap suaminya miskin. Berselingkuh dengan sugar daddy. Membuat rekening gelap untuk menyembunyikan harta. Kemarin kakakku hanya mengambil sedikit uang yang dia hasilkan sendiri untuk membelikanku mobil agar tidak kepanasan dan kehujanan. Tapi dia marah. Memukuliku. Menjatuhkan ibu mertuaku yang berusia 70 tahun. Lalu memanggil satpam dan mengusir keluargaku di tengah malam. Apakah wanita yang menghasilkan banyak uang berhak menginjak-injak moral dan etika? Mohon netizen kembalikan keadilan untuk keluargaku. Sebuah skenario sempurna. Ibu menangis dan berdrama di dunia nyata. Anak perempuan menulis skenario tragis di dunia maya. Mereka berniat menggunakan tekanan opini publik. Menggunakan reputasi pekerjaan untuk memaksaku menyerah. Tunduk. Mengundang mereka kembali ke rumah.
dan menandatangani surat hibah 2 miliar kepada mereka. Kerumunan di lobi mulai terpecah saat melihatku muncul. Tatapan rekan kerja padaku ada yang merasa prihatin. Ada yang penasaran. Dan tidak sedikit orang yang iri hati tersenyum puas. Di lingkungan kerja, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menyaksikan seorang bos wanita yang cerdas dan sempurna ditarik ke lumpur moral. Yan, kau sudah datang. Ibu Siti melihatku. Langsung menerjang. Berniat meraih kakiku. Tapi satpam dengan cepat menahannya. Dia menunjuk langsung ke wajahku. Kau kembalikan uang anakku. Kau bagi setengah rumah itu kepadanya. Baru aku maafkan kau. Kalau tidak, aku akan membuat kekacauan di perusahaan ini sampai kau dipecat. Aku berdiri tegak. Menjaga jarak 2 meter dari wanita itu. Tidak. Menjelaskan. Tidak berteriak membalas. Aku menatap lurus ke matanya. Tersenyum dengan sangat tenang. Senyum dari orang yang memegang surat vonis mati. Ibu Siti. Aku berbicara. Volume suara cukup tapi tajam hingga membuat orang merinding. Memotong teriakannya. Ibu sudah cukup berakting di sini. Silakan berdiri dan pulang. Aku beri ibu waktu tepat 1 jam untuk menyesali perbuatan ibu sekarang. Setelah 1 jam lagi, aku khawatir ibu dan putri ibu tidak akan berani keluar rumah dan bertemu siapapun. Aku menoleh ke arah Bapak Kepala Keamanan gedung. Pak, tolong panggil polisi sektor untuk melaporkan adanya orang yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan kegiatan bisnis perusahaan. Jangan menunda-nunda lagi. Dia bukan ibu mertuaku. Dia adalah perampok. Setelah berbicara, aku mengangkat kepalaku, berbalik dan langsung masuk ke lift khusus manajer. Meninggalkan Ibu Siti yang terkesiap di belakang. Wajahnya pucat pasi. Karena tidak menyangka aku akan begitu tegas sampai memanggil polisi untuk menangkapnya. Alih-alih berlutut memohon padanya untuk menjaga harga diriku. Begitu masuk ke kantor, sekretarisku sudah panik menyambut. Kak Yen, Pak Direktur Utama baru saja menelepon. Minta kakak segera ke ruang direksi. Masalah di lobi sudah diketahui beliau. Aku menarik napas. Mengangguk. Direktur Utama adalah seorang pria konservatif yang sangat mengutamakan citra perusahaan di atas segalanya. Pasti dia akan memaksaku untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Bahkan mungkin berkompromi untuk meredam skandal. Tapi aku adalah Yeni Widya. 9 tahun menunduk di rumah suami sudah lebih dari cukup. Di perusahaan ini, aku naik jabatan berkat kemampuanku yang menghasilkan puluhan miliar rupiah. Bukan karena pemberian. Tidak ada seorang pun, termasuk Direktur Utama, yang berhak memaksaku untuk menahan diri dari para perampok itu. Aku membawa iPad yang sudah berisi bukti. Berjalan menuju ruang Direktur Utama. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Ruang Direktur Utama berbau cerutu Cohiba. Pak Direktur Utama, seorang pria berusia sekitar 60 tahun, mengerutkan kening menatapku melalui asap tipis. Yan, saya tidak peduli masalah keluarga. Anda siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tindakan ibu mertua Anda yang berteriak-teriak di lobi perusahaan. Adik ipar Anda yang memfitnah Anda di media sosial dengan menyebut direktur perusahaan X. Secara serius merusak citra merek. Anda harus menyelesaikan masalah ini dengan damai. Bernegosiasi dengan mereka. Berapapun uang yang dibutuhkan untuk meredam masalah ini, keluarkan dari kantong Anda sendiri untuk membayarnya. Jika sampai ada berita atau pihak ketiga yang membicarakannya, saya terpaksa memberhentikan Anda dari tugas. Pernyataan dingin itu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas segalanya. Aku memahami betul aturan main dunia kapital ini. Pak, saya menjaga suara tetap tenang. Meletakkan iPad di meja. Mengusap layar untuk membuka. Saya akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu 30 menit ke depan. Dia mendengus. Tidak perlu kompromi. Tidak perlu negosiasi.
Saya akan tunjukkan kepada mereka betapa mahalnya harga yang harus dibayar jika mengganggu staf tingkat tinggi di konglomerat ini. Anda hanya perlu memberikan izin kepada saya untuk menggunakan citra perusahaan untuk pembelaan hukum. Pak Direktur Utama mengangkat alis. Melihat tumpukan dokumen di iPad. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memberikan pelajaran hukum kepada para parasit itu. Aku tersenyum dingin. Kembali ke ruang kerjaku. Aku mengunci pintu rapat-rapat. Jam menunjukkan pukul 11.30 siang. Ini adalah jam emas saat pekerja kantoran dan pengguna internet mulai istirahat makan siang. Paling banyak berselancar di ponsel. Jangkauan algoritma media sosial akan mencapai puncaknya. Aku membuka laptop. Masuk ke akun Facebook pribadiku yang sudah terverifikasi dengan lebih dari 20. I may know pengikut. Termasuk mitra, rekan kerja, dan media. Aku tidak memilih untuk menulis dengan nada sedih. Aku tidak merintih. Tidak mengeluh tentang nasib. Mereka yang menggunakan air mata untuk membela diri, biasanya hanya mendapatkan keraguan. Yang aku keluarkan adalah pernyataan. Deklarasi tegas dengan angka-angka tanpa emosi, namun memiliki daya hancur mutlak. Aku mengetik setiap baris kata. Setiap ketukan keyboard seperti setiap pukulan palu yang memakukan peti mati kehormatan ketiga orang brengsek itu. Pernyataan resmi mengenai perampasan aset dan fitnah di media sosial. Aku memulai tulisan dengan judul huruf kapital yang langsung menarik perhatian pembaca. Mengenai uang 2 miliar rupiah. Suami saya, Anton Wijaya, dengan gaji 12 juta rupiah per bulan. Secara diam-diam menarik habis tabungan 2 miliar rupiah yang 80% saya sumbangkan dari pendapatan pribadi untuk persiapan program bayi tabung. Dia menggunakan uang hasil jerih payah ini untuk membeli mobil Mazda atas nama adik kandungnya, Dewi Wijaya. Sekaligus mentransfer seluruh sisa saldo 1 miliar 150 juta rupiah ke rekening pribadi Dewi. Aku langsung menyertakan gambar mutasi rekening bank dengan stempel merah. Melingkari waktu. Penarikan dan transfer. Nama penerima dan nomor rekening Dewi terlihat jelas. Mengenai rumah yang ditempati. Ini adalah harta pribadi yang diberikan orang tua kandung saya sebelum menikah. Terlampir foto sertifikat tanah atas nama tunggal Yeni Widya. Ketika saya menemukan kasus perampokan terang-terangan harta keluarga saya menggunakan hak sebagai pemilik sah. Mengusir para pencuri itu dari rumah. Tindakan ibu mertua saya, Ibu Siti Tuyang, berteriak-teriak di lobi perusahaan. Saya tadi pagi adalah tindakan pemerasan dan penghinaan terhadap orang lain. Aku menyertakan video yang diekstrak dari kamera ruang tamu tadi malam. Dalam video, suara Dewi yang cempreng memamerkan mobil terdengar sangat jelas. Sugar daddy-ku, kakakku, membeli mobil dengan uang istrinya. Hingga suara kurang ajar Ibu Siti. Uang suami kamu. Dia berikan pada adiknya. Memangnya kamu rugi? Apa harta itu milik keluarga suami? Dan momen saat dia sendiri berdrama ambruk di lantai berteriak-teriak ingin membunuhku ketika aku mengeluarkan sertifikat tanah. San, jangan menggunakan moral dan etika untuk mengajari seorang wanita yang harus membungkuk menghidupi sekelompok parasit. Permohonan cerai sudah ditandatangani. Laporan dugaan perampasan aset dan fitnah sudah diajukan oleh pengacara saya ke pihak berwenang. Dewi Wijaya, kamu merampok uang calon anak orang lain dan menggunakan mobil itu. Silakan saja. Aku akan menunggumu di pengadilan. Aku langsung menandai Facebook Dewi Wijaya, Anton Wijaya dan mengatur mode publik. Selesai. Aku menutup laptop. Menyandarkan punggung ke kursi. Meraih cangkir kopi hitam tanpa gula. Rasa pahit yang pekat meluncur melewati kerongkongan. Bagi mereka yang suka menggunakan kekerasan di media sosial untuk menghancurkan orang lain, cara balas dendam yang paling kejam adalah dengan membuka kedok mereka dengan cahaya yang mengungkap kebohongan mereka sendiri. Di luar, badai mulai bergolak. Daya ledak postingan itu jauh melampaui apa yang aku bayangkan. Hanya dalam 15 menit,
Dari postingan pribadiku, grup-grup gosip besar dan kecil di Facebook mulai mencium bau darah. Mereka menyalin, mengambil tangkapan layar, dan membagikannya dengan kecepatan ledakan nuklir. Kebenaran terungkap jelas. Angka-angka di mutasi bank dan rekaman video tajam dari kamera keamanan tidak bisa berbohong. Netizen yang setengah jam lalu masih menghibur Dewi dan memaki aku sebagai menantu yang kejam, kini langsung berbalik arah dengan kemarahan yang meluap-luap. Opini publik ibarat gelombang. Dan sekarang, gelombang itu menerjang langsung ke arah 3 ibu dan anak keluarga Wijaya. Aku membuka kembali postingan fitnah Dewi. Bagian komentar terus bertambah setiap detik. Tapi bukan lagi berupa pembelaan. Ribuan akun membanjiri dengan cacian paling pedas. Dasar wanita matre, pamer gaji kakakmu 12 juta, mau jadi sugar daddy, belikan Mazda, merampok uang IVF. Kakak ipar masih berani menangis di medsos. Dasar brengsek. Dasar adik ipar parasit. Kamu menelan 2 miliar orang lain. Apa kamu pikir hidupmu akan tenang? Buka matamu dan lihat mutasi rekening yang terpampang nyata. Cepat hapus postinganmu sebelum dibawa ke kantor polisi. Seluruh keluarga ini tidak berpendidikan. Ibu mertua mencuri. Adik ipar merampok uang. Suami pengecut. Selamat. Kak Yen berhasil cerai dan sukses citra Dewi sebagai gadis lugu yang dianiaya. Adik iparnya hancur lebur. Foto-foto dia pamer kopi mewah. Memakai tas bermerek yang dibeli dengan uang Anton yang sebenarnya uangku, diunggah kembali oleh netizen dan dijadikan bahan ejekan. Dia diolok-olok dari Facebook ke TikTok. Menjadi bahan tertawaan nasional. Tidak tahan dengan tekanan ribuan pesan cacian. Hanya 10 menit kemudian, postingan fitnahnya lenyap. Akun Facebook pribadi Dewi Wijaya buru-buru dikunci. Tapi balasan karma tidak hanya berhenti di dunia maya. Anton bekerja sebagai manajer gudang material di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang peralatan elektronik. Posisi manajer gudang membutuhkan kejujuran mutlak. Postingan fitnahku dengan bukti penggelapan uang istrinya disebarkan dengan antusias oleh rekan kerja Anton di grup obrolan perusahaan. Sore itu, seorang kenalan dari perusahaan Anton mengirim pesan kepadaku. Direktur Anton sangat marah. Seorang pria yang bersedia mencuri uang calon anak istrinya dan memberikannya kepada adik perempuannya. Bagaimana bisa dipercaya untuk mengelola gudang barang senilai puluhan miliar rupiah? Seketika itu juga, Anton diskors dari pekerjaannya. Diminta untuk menyerahkan kunci gudang untuk dilakukan audit seluruh pembukuan. Dia dipanggil ke bagian SDM. Dimarahi habis-habisan di depan banyak orang. Sangat malu sampai harus menunduk dan membawa tasnya pulang. Tidak berani menatap siapapun. Sementara Ibu Siti di lobi perusahaanku pagi itu. Setelah polisi sektor menerima laporan, mereka mengirimkan mobil khusus. Ibu Siti yang sedang asyik berteriak-teriak melihat bayangan seragam biru muncul. Kepala keamanan maju, membuka video yang baru saja aku unggah di internet. Menempelkannya langsung ke wajah wanita itu. Ibu sudah tua tapi bicara. Sembarangan menantu ibu sudah menyebarkan bukti bahwa ibu dan anak ibu merampok uangnya di internet. Mau terus berteriak-teriak di sini, atau mau diajak ke kantor polisi untuk minum teh karena mengganggu ketertiban. Melihat dirinya sendiri berdrama secara jelas di ponsel. Ditambah polisi memegang buku catatan. Wajah Ibu Siti memucat. Semangat pedagang ikannya menciut seperti balon kempes. Dia bangkit dengan susah payah. Buru-buru menutupi wajahnya dengan tangan. Berjalan gontai keluar gerbang. Langsung menuju halte bus. Sambil berjalan dia bergumam mengumpat. Tapi sama sekali tidak berani berteriak lagi. Aku duduk di ruangan ber-AC yang sejuk. Menyeringai tipis. Kegilaan mereka pada akhirnya hanya drama murahan. Aku telah menggunakan tangan mereka sendiri untuk menampar wajah mereka. Namun, orang yang paling pengecut dalam drama ini baru akan mulai muncul. 3 hari kemudian, setelah badai media sosial reda, pukul 9.00 malam, bel pintu apartemen 12AA05 berbunyi pelan.
Terputus-putus. Melihat melalui monitor bel pintu, aku melihat penampilan Anton yang menyedihkan. Tidak lagi seperti pria berwajah merah yang angkuh. Duduk bersila di sofa. Berlaga sebagai tulang punggung seperti 3 malam sebelumnya. Anton berdiri di sana mengenakan jaket lusuh yang kusut. Rambutnya lepek. Wajahnya cekung. Matanya yang bengkak menatap berkeliling. Takut tetangga melihatnya. Dia mengulurkan tangan untuk menekan kata sandi pintu lama. Tapi kunci berbunyi tit-tit merah. Dia dengan cemas menekan bel. Mulutnya bergumam memanggil namaku melalui celah pintu. Aku keluar tanpa membuka pintu lebar-lebar. Hanya menggesernya sedikit. Dikunci dengan rantai pengaman. Ada apa? Aku bertanya dingin. Tatapanku acuh tak acuh, seperti melihat seorang kuli panggul di jalan. Begitu melihatku, kedua kaki Anton lemas. Dia langsung berlutut. Tersungkur di lantai koridor yang dingin. Kedua tangannya yang besar mencengkeram erat pinggir pintu. Suaranya tercekat. Pecah berantakan. Yan. Aku minta maaf. Aku benci aku salah buka pintu untukku. Aku mohon padamu. Air matanya mengalir. Pria Jakarta Utara yang sangat gengsi itu kini rela berlutut di depan istrinya di koridor apartemen. Membuktikan dia sudah terpojok. Salah di mana aku melipat tangan. Bersandar di kusen pintu. Menikmati drama murahan itu. Aku bodoh. Aku diprovokasi oleh ibu dan Dewi. Aku tidak berpikir. Aku kira uang itu di tabungan adalah milik bersama. Aku mengambil sedikit untuk adikku lalu akan kuganti dengan bekerja. Yan. Aku diskors dari perusahaan. Mereka mau memecatku. Teman-teman menertawakanku. Beberapa hari ini ibu dan aku harus menyewa rumah kontrakan tidak sampai 15 meter persegi. Bokur. Lembab. Aku tidak tahan lagi. Cabut gugatanmu. Maafkan aku. Biarkan aku pulang. Aku janji akan menebusnya. Dia menangis. Ingusnya. Belepotan. Penampilannya begitu menyedihkan sampai membuatku mual. Menebus aku mencibir. Suaraku merendah. Berdesis melalui sela-sela gigi. Dengan apa kamu akan menebusnya? Dengan gaji 12 juta yang sedang diskors itu? Atau dengan tubuhmu yang sakit-sakitan? Tidak bisa mencuci baju dengan bersih. Tidak bisa memasak nasi dengan benar. Anton mengangkat wajahnya. Matanya berbinar dengan secercah harapan. Aku akan menyuruh Dewi menjual mobilnya. Aku akan memaksanya menjual mobil dan mengembalikan uangnya padamu. Kamu beri aku satu kesempatan. Keluarga kita akan damai seperti dulu. Masalah anak. Kita akan lanjutkan program bayi tabung. Aku janji akan menuruti semua perkataanmu. Aku membungkuk. Menatap dalam-dalam mata orang yang pernah tidur satu bantal denganku. Di mata itu, aku tidak melihat penyesalan karena mencuri uang calon anak istrinya. Tidak ada rasa sakit karena kehilangan calon anak. Aku hanya melihat kepanikan seorang parasit yang sumber bantuannya terputus. Dia kembali bukan karena mencintaiku, tapi karena dia merindukan kasur empuk, kamar ber-AC, dan makanan hangat yang sudah tersaji dari uangku. Dia menyadari, tanpa aku, dia hanyalah pria tak berguna. Tidak cukup kuat untuk menghidupi dirinya sendiri. Apalagi menanggung ibu tua dan adik perempuan yang tidak berguna. Anton. Aku berbicara dengan suara datar. Lembut namun kejam. Kamu kira kertas, tisu yang sudah kotor dan diremas-remas lalu dipungut kembali masih bisa dipakai? Apakah adikmu akan menjual mobil atau tidak? Pengadilan yang akan memutuskan. Kamu tidak perlu berjanji. Dan pria sepertimu yang menjilat ibu dan adik perempuan untuk mencuri uang calon anak istrinya, lalu berlutut menyalahkan kerabat untuk menjaga periuk nasinya. Kejam dan pengecut. Tipe sepertimu. Aku lebih baik membuang 2 miliar itu ke jalan untuk dimakan anjing daripada membiarkanmu menginjakan kaki di ambang pintu ini sekali lagi. Selesai berbicara, aku mengayunkan tangan.
Menepis tangannya yang mencengkeram pinggir pintu. Brak pintu jati tertutup rapat tepat di depan Anton. Memutus suara tangisan dan permohonannya yang menyedihkan di koridor. Aku dengan tenang berbalik masuk. Menuangkan segelas air putih untuk diriku sendiri. Permintaan maaf dari orang-orang yang putus asa tidak berasal dari hati nurani, melainkan dari rasa takut. Permainan belum berakhir. Karena aku yakin Dewi lebih baik mati daripada melepaskan mobil itu. Dan keputusasaan akan memaksa para iblis itu untuk saling melukai. Setelah aku membanting pintu di wajahnya, Anton menyeret kakinya yang berat meninggalkan lorong apartemen mewah itu seperti anjing liar yang baru saja disiram air panas. Dia naik ojek dan langsung menuju ke rumah kontrakan kumuh yang terletak jauh di dalam gang berliku di pinggir kota Tangerang. Kamar kontrakan 15 meter persegi itu bau apek. Bau air kencing kucing liar dan bau selokan tercium dari parit di depan pintu. Lampu neon yang berkedip-redup menyinari 3 orang yang sedang duduk meringkuk di atas tikar robek. Begitu melihat Anton masuk, wajahnya pucat pasi. Ibu Siti langsung melempar kipas tangan ke tempat tidur. Melompat berdiri. Bagaimana kamu berlutut di depannya? Dia mengizinkanmu pulang tidak? Dia setuju mencabut gugatan agar aku bisa kembali ke rumah itu, tidak sudah terlalu menderita. Aku bisa mati di sini. Anton menunduk. Menjambak rambutnya yang penuh ketombe. Suaranya tercekat. Dia tidak mengizinkan. Dia mengusirku begitu saja. Dia bilang. Kecuali Dewi menjual mobilnya dan mengembalikan 2 miliar kepadanya. Kalau tidak, kita akan ke pengadilan. Mendengar 2 kata menjual mobil, Dewi yang sedang asyik bermain ponsel langsung tersentak seperti lintah terkena kapur. Wajahnya masih bengkak sebelah karena tamparanku. Tapi keserakahannya sama sekali tidak berkurang. Kakak gila mobil itu atas namaku. Surat-suratnya aku pegang. Kenapa harus dijual? Kakak ini laki-laki kok pengecut sekali. Ditindas sama seorang wanita. Aku baru saja mengunggah foto mobil di media sosial. Teman-temanku semua terkesima. Sekarang kalau dijual, aku akan malu di hadapan semua orang. Sampai mati pun aku tidak akan menjual. Dewi mendesis cempreng. Menyembunyikan kunci mobil ke dalam tasnya seolah takut ada yang mencurinya. Anton mengangkat wajahnya. Kedua matanya memerah. Putus asa membalas. Kalau kamu tidak menjualnya, aku akan masuk penjara. Perusahaan sudah menangguhkan aku. Tidak ada gaji. Dari mana kita dapat uang untuk makan? Kamu jangan serakah. Ibu Siti menampar bahu Anton, memotong pertengkaran itu. Mata sipitnya melirik ke sana kemari. Memancarkan tipuan licik seorang wanita tua yang licik. Wanita itu memang begitu. Tapi dalam hatinya masih lembut kok. 9 tahun ini dia melayani keluarga ini. Tidak mungkin dia meninggalkanmu begitu saja. Kamu harus menggunakan taktik penderitaan. Terus bujuk dia. Jangan malu. Bilang padanya kamu saja yang menjaga rumah. Aku hanya ingin kembali. Bujuk dia sampai senang. Biar dia lengah lalu tipu dia untuk mencabut gugatan. Setelah kamu berhasil kembali dan mendapatkan brankas serta sertifikat tanah, kamu mau. Apakah dia juga bisa? Kan pria harus tahu berpikir jangka panjang. Paham? Ketidakberperasaan Ibu Siti telah mencapai tingkat seni. Dia dengan naif berpikir bahwa wanita di zaman ini masih menjadi boneka yang mudah dimanipulasi oleh kata-kata manis pria. Mempercayai bujukan ibunya. Keesokan paginya, Anton dengan berani mengirimiku pesan. Mengajak bertemu di sebuah kafe sepi dekat kantorku. Dia bilang, dia punya rahasia yang ingin dibicarakan dan akan menyelesaikan masalah mobil itu. Aku setuju bertemu. Tapi bukan untuk mendengarkan dia berakting. Aku masuk ke kafe dengan gaya seorang CEO wanita. Anton sudah duduk di sudut kafe. Kemejanya kusut. Mungkin dipinjam dari pemilik kontrakan. Berusaha menampilkan wajah yang paling tulus dan sedih. Yan. Dia buru-buru berdiri menarik kursi untukku. Suaranya merendah menjadi manis dan menyedihkan. Aku sudah berpikir semalaman. Aku benar-benar salah. Ibu dan adik.
Tidak ada yang lebih penting darimu. Beri aku satu kesempatan. Ayo pulang. Aku janji akan perlahan-lahan membujuk Dewi untuk menjual mobil dan mengembalikan uangnya kepadamu. Kita sudah 9 tahun menikah. Tega sekali kamu membiarkan aku terlunta-lunta di jalan. Dia berniat mengulurkan tangan untuk menggenggam tanganku. Tapi aku sudah menarik tanganku. Dengan dingin mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasku. Melemparnya ke meja kaca. Brooke baca. Aku mengangguk. Anton terkejut melihat ke bawah. 4 kata kapital tebal langsung menarik perhatiannya. Permohonan cerai. Di bawahnya, tanda tanganku sudah tercap jelas dengan tinta biru. Disertai surat panggilan dari pengadilan negeri terkait kasus sengketa harta. Yen, kamu serius? Wajahnya pucat pasi. Kehabisan darah. Kata-kata manis yang Ibu Siti berikan kepadanya tercekat di tenggorokan. Kamu kira aku datang ke sini untuk mendengarkan kamu membaca naskah ibumu? Aku tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Tajam seperti pisau cukur. Suruh aku mencabut gugatan agar kamu bisa kembali dan menguasai rumah lalu berbalik muka. Begitu katakan pada wanita tua licik di rumahmu itu. Otaknya hanya dipakai untuk menjual sayuran di pasar. Tidak bisa menipu Yeni Widya. Pukul 12 siang ini. Aku akan secara resmi mengajukan laporan ke polisi tentang kejahatan perampasan aset yang dilakukan olehmu dan Dewi. Tanda tangani surat cerai ini untuk diselesaikan secara perdata. Jika tidak, aku akan membuatmu masuk penjara. Pilih. Anton gemetar. Kedua tangannya mencengkeram erat pinggir meja. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang terdampar. Dia mengerti bahwa aku telah melihat semua isi hatinya yang kotor dan pintu untuknya kembali telah aku beton. Selamanya tidak ada jalan kembali. Memutus semua bantuan dariku. Kehidupan 3 ibu dan anak keluarga Anton langsung jatuh ke dalam malapetaka. Dari hidup mewah terlempar ke lumpur. Tanpa gaji dariku. Anton dengan gaji 12 juta yang kini sedang diskors dari pekerjaannya. Hanya menerima gaji pokok yang pas-pasan. Tidak mampu menanggung biaya hidup 3 mulut. Rumah kontrakan di pinggir kota yang lembab mulai menjadi neraka. Ibu Siti yang terbiasa sarapan fobo. Makan siang dengan hidangan ikan dan daging yang melimpah. Kini harus mengunyah nasi dingin dengan sayur kangkung rebus. Dia mengamuk. Setiap hari dia mengumpat dan mencaci maki Anton. Aku melahirkanmu untuk jadi pria tak berguna. Punya istri saja tidak bisa diatur sampai diusir begini sana. Cari uang di jalan. Aku tidak tahan lagi makan ikan asin pahit ini. Tapi yang paling menyedihkan adalah Dewi Wijaya. Dia terus memeluk mobil Mazda merah marun senilai 850 juta rupiah. Tapi apa gunanya mobil mewah jika di kantong tidak ada 100 ribu rupiah pun untuk membeli bensin, biaya parkir di luar karena gang kontrakan sempit tidak bisa dilewati, biaya cuci mobil. Setiap bulan menghabiskan hampir 10 juta rupiah. Ditambah kebiasaan pamer di media sosial. Belanja barang bermerek dengan kartu kredit sembarangan. Utang kartu kreditnya sudah mencapai lebih dari 60 juta rupiah. Bank menelepon setiap hari menagih utang. Mengancam akan menuntut ke pengadilan. Dia putus asa. Tertekan sampai gila. Daripada menjual mobil untuk membayar utang dan memulai hidup baru. Dewi memilih untuk semakin tenggelam dalam lumpur. Dia membawa mobil mewahnya berkeliling di bar-bar. Bergabung dengan grup-grup pengusaha muda di media sosial untuk mencari sugar daddy. Dan di masyarakat materialistis ini, seperti burung mencari sarang. Orang-orang yang rakus akan ketenaran dan uang murahan akan selalu bertemu dengan penipu profesional. Dewi terjebak dengan Hendra. Hendra berlaga sebagai CEO 4. Lin, pakar analisis keuangan. CEO dari sebuah konglomerat manajemen dana investasi internasional. Dia selalu mengenakan setelan rapi, memakai jam tangan hublot, dan mengendarai Mercedes mengkilap yang disewa harian. Pertama kali bertemu di sebuah seminar keuangan abal-abal.
Hendra membujuk Dewi dengan kata-kata manis tentang proyek-proyek yang menjanjikan keuntungan 2 kali lipat. 3 kali lipat hanya dalam semalam. Kamu punya potensi besar untuk jadi nyonya Devi. Hendra menyeruput anggur. Menggenggam tangan Dewi yang penuh cincin palsu. Mengucapkan kata-kata sihir. Wanita yang mengendarai Mazda sepertimu punya visi. Tapi kamu butuh modal investasi di dana saya. Hanya dalam beberapa minggu kamu bisa ganti ke Mercedes seperti saya. Kamu tidak perlu tunduk pada siapapun. Dengan tanganmu sendiri, kamu akan melemparkan uang ke wajah mereka yang meremehkanmu. Kata-kata itu menusuk hati Dewi seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Keinginan kuat untuk membuktikan diri. Untuk melemparkan uang ke wajah Yen untuk membalas tamparan yang membakar pipinya. Membuat sedikit akal sehatnya hilang. Dia menyerahkan seluruh tubuh dan sedikit uang terakhirnya untuk mengikuti kekasih penipu itu. Tenggelam dalam khayalan kehidupan mewah yang akan segera dia raih. Namun sayangnya, untuk berinvestasi, harus ada modal besar. Dari mana Dewi mendapatkan uang? Mobilnya tidak bisa digadaikan karena sedang terblokir menunggu putusan pengadilan. Dia melirik Anton, kakak laki-lakinya yang bodoh yang sedang terpojok di kepala wanita jahat ini. Seketika muncul rencana untuk memeras dan menjerumuskan kakak kandungnya ke jalan dosa yang tidak bisa kembali. Selama waktu ini, Anton merasa seperti duduk di atas bara api. Pengadilan terus mengirimkan surat panggilan. Sementara di perusahaan, meskipun ia diskors dari jabatan manajer gudang, namun karena kekurangan orang, direktur memintanya untuk tetap datang ke perusahaan pada malam hari untuk menyelesaikan penyerahan pembukuan, mencocokkan jumlah material, mempersiapkan audit menyeluruh oleh auditor internal pada akhir bulan. Malam itu, Dewi berdandan menor, memakai parfum murahan yang menyengat. Lalu pulang ke kontrakan. Dia melihat Anton sedang menenggak bir. Wajahnya kusut dan cekung. Di atas meja ada surat panggilan pengadilan. Dewi duduk di sampingnya, mengibaskan rambut ikalnya, dengan gaya angkuh. Menepuk bahu kakaknya. Kakak mau duduk di sini minum-minum sampai mati, kalau ke pengadilan kita akan kehilangan segalanya. Kakak dipecat. Ibu menangis. Kakak mau balas dendam pada Yen, tidak mau dia berlutut di kakimu memohonmu kembali. Tidak. Anton mengangkat matanya yang memerah. Suaranya parau penuh kepahitan. Dengan apa aku akan balas dendam? Tidak punya uang. Tidak punya rumah. Perusahaan sedang mendesak untuk menyerahkan gudang agar bisa memecatku. Aku sudah habis. Kamu paham tidak? Belum habis. Dewi menggertakkan gigi. Merendahkan suaranya berbisik. Matanya berkilat licik seperti iblis. Aku punya kenalan hebat. Pakarku. Hendra. Direktur Dana Investasi Keuangan. Sedang ada proyek membeli cryptocurrency saat harganya rendah. Untung 3 kali lipat hanya dalam 15 hari. Kakak kan manajer gudang. Pembukuan belum selesai diserahkan. Kan gudang kakak penuh AC Daikin. Peralatan listrik kelas atas. Kakak keluarkan sedikit barang untuk dijual di luar. Ambil uang tunai. Berikan padaku untuk investasi. Setengah bulan kemudian uang itu akan berlipat ganda. Kita pakai modalnya untuk membeli barang lagi. Mengisi gudang sebelum auditor datang. Sisa keuntungannya. Kakak lempar langsung uangnya ke wajah Yen. Biar dia tahu kakak tanpa dia tetap hidup seperti raja. Anton mendengar kata menyelundupkan barang. Wajahnya pucat pasi. Langsung mengibaskan tangan. Berkali-kali. Kamu gila, menggelapkan uang perusahaan itu bisa masuk penjara. Kamera gudang dan keamanan dijaga ketat. Aku dapat dari mana? Kakak yang gila? Dewi mendesis. Menggebrak meja. Kakak sudah jadi manajer di sana setahun. Tidak tahu cara mematikan kamera tersembunyi di mana satpam shift malam itu, Tono yang sering minum-minum dengan kakak. Kan kakak tinggal membuat beberapa faktur pengeluaran palsu. Memanggil truk di tengah malam untuk mengangkut barang. Semuanya beres. Kakak takut masuk penjara,
Apakah kakak mau seumur hidup jadi pengecut agar Yen bisa menginjak-injak kepala kakak? Lihat ibu. Ibu hampir sakit parah di sarang tikus ini. Kata-kata Dewi seperti narkoba paling mematikan yang langsung menusuk kelemahan fatal Anton. Gengsi seorang pria Jakarta Utara yang diceraikan istrinya dan tekanan berbakti kepada ibu yang terus-menerus mencaci maki. Dia takut hukum, tapi dia lebih takut pada tatapan menghinaku. Dia sangat ingin suatu saat bisa berdiri di puncak, melemparkan uang ke wajahku untuk menginjak-injak harga diriku. Keserakahan dan kebodohan selalu menjadi pasangan yang sempurna. Malam itu, Anton menggertakkan gigi dan mengangguk. Sebuah kontrak penjualan jiwa kepada iblis secara resmi ditandatangani antara dua saudara kandung keluarga Wijaya. Pukul 10 malam Jumat. Saat kota mulai terlelap. Dinginnya musim dingin tidak mampu menghentikan keringat yang bercucuran deras di dahi Anton. Dia mengerahkan semua trik sebagai manajer gudang veteran. Dia menyuap satpam shift malam dengan 2 botol minuman keras impor dan janji akan mentraktir makan-makan. Ketika satpam itu mabuk berat, tidur mendengkur di posnya, Anton diam-diam menggunakan akun admin yang belum sepenuhnya dikunci perusahaan untuk masuk ke sistem perangkat lunak. Membuat serangkaian faktur pengeluaran palsu untuk transfer internal. Dia memutus aliran listrik sistem kamera keamanan di area pintu gudang nomor 3. Sudut tersembunyi yang sedikit diperhatikan orang. Sebuah truk ukuran sedang yang sudah disewa Dewi berhenti di parkiran. 3 kuli panggul dengan susah payah mengangkut setiap kotak AC Daikin, AC sentral, dan puluhan gulungan kabel listrik kelas atas ke bak truk. Semuanya berjalan lancar dan rapi dalam waktu 2 jam. Barang senilai hampir 1,5 miliar rupiah milik perusahaan berhasil diselundupkan Anton dan dijual murah kepada pedagang gelap seharga 600 juta rupiah tunai. Memegang tas berisi tumpukan uang polimer yang tebal di tangannya, Anton gemetar sampai hampir menjatuhkannya. Ini pertama kalinya dalam hidup dia memegang uang sebanyak itu yang bukan dari istrinya. Dia membawa semua uang itu ke kontrakan dan menyerahkannya langsung kepada Dewi. Ini. Kamu hati-hati. Ya, Anton menelan ludah. Matanya terpaku pada tumpukan uang. Ingat. 15 hari lagi harus ada untungnya biar aku bisa beli barang lagi untuk menutupi. Kalau tidak, kita berdua bisa masuk penjara. Kakak tenang saja. Mata Dewi berbinar terang. Menyambar tas seperti harimau kelaparan menerkam mangsa. Dia memeluk tumpukan uang di dadanya. Tertawa sempreng. Wajahnya penuh khayalan. Hendra sudah bilang. Modal semakin besar untung semakin gila. Hanya 2 minggu lagi. Kakak akan punya miliaran di tangan. Aku akan mengajak kakak ke perusahaan Yen itu. Menyewa serangkaian mobil mewah parkir di depan lobi. Menyebarkan uang biar dia pungut. Biar dia menyesal berani meremehkan kita. Keesokan paginya, Dewi berdandan heboh. Mengendarai Mazda merah mengkilap ke kafe mewah di pusat kota untuk menemui kekasihnya. Dia menyerahkan 600 juta rupiah tunai kepada Hendra. Pria itu tersenyum memikat. Menyimpan uang di bagasi Mercedes. Mengusap pipi Dewi dan menjanjikan perjalanan ke Eropa bulan depan. Dewi pulang. Melayang-layang di awan ketujuh. Dia bahkan mengunggah status di Facebook yang penuh moral palsu. Wanita cerdas tahu cara menggunakan otaknya untuk mencari uang. Bukan memeras keringat suaminya. Lihat saja siapa yang tertawa terakhir. Dia mengumpat padaku di media sosial. Aku melihatnya tapi hanya memberikan emoji senyum sinis. Hahaha lalu melewatkannya. Ketika musuh sedang menggali kuburannya sendiri. Tugas kita hanyalah duduk, minum teh, dan menunggu saat mereka melompat ke dalamnya. 10 hari berlalu. Tenang sebelum badai. Pada hari ke-11, semuanya mulai hancur. Pagi itu, Dewi berusaha menelepon Hendra untuk menanyakan keuntungan pertama seperti yang dijanjikan. Ponselnya dimatikan. Menelepon via WhatsApp. Tidak bisa dihubungi. Mengirim pesan Facebook. Ada pemberitahuan akun tidak ditemukan. Rasa dingin menusuk tulang belakangnya. Dewi mulai panik.
Dia teringat 3 hari yang lalu. Hendra membujuknya dengan manis untuk meminjam mobil Mazdanya. Dengan alasan mobil Mercedesnya sedang diservis. Dia meminjam mobil Dewi untuk menemui klien penting di luar kota. Setelah menandatangani kontrak 10 miliar, saya akan langsung belikan kamu Porsche. Karena buta ingin menjadi nyonya. Dia patuh menyerahkan kunci dan STNK mobil kepada pria itu. Tidak bisa menunggu lebih lama. Dewi buru-buru naik taksi melaju lurus ke gedung perkantoran kelas A. Tempat Hendra pernah membawanya melihat kantor pusat dana investasi. Ketika pintu lift terbuka di lantai 18, yang menyambut Dewi bukanlah kantor mewah dengan staf yang sibuk, melainkan ruangan kosong, berantakan dengan sampah. Papan nama mika perusahaan investasi sudah dilepas. Tergeletak begitu saja di lantai. Sekelompok orang tua, wanita, sedang berteriak, menangis dan mengumpat di depan pintu. Polisi ekonomi sedang memasang garis polisi di lokasi kejadian. Penipuan Hendra kabur membawa uang orang-orang. Dia mendirikan perusahaan fiktif. Dia kabur ke Kamboja. Oh, Tuhan! Seorang ibu menjerit. Ambruk ke tanah. Telinga Dewi berdengung. Tanah di bawah kakinya terasa runtuh. Dia menerjang kerumunan. Meraih tangan seorang polisi. Wajahnya pucat pasi. Tergagap. Pak Hendra. Pacar saya, mana uang saya 600 juta? Polisi itu menatapnya dengan tatapan kasihan bercampur prihatin. Anda juga korban. Dia menipu puluhan orang. Membawa kabur lebih dari 10 miliar. Sudah kabur. Silakan ke kantor polisi untuk membuat laporan. Tapi Anda hati-hati. Dia juga menipu mobil dan menggadaikannya semua. Seperti orang gila. Dewi mengeluarkan ponselnya. Membuka aplikasi GPS yang terpasang di Mazda. Titik terang yang berkedip-kedip menunjukkan mobil itu terparkir di sebuah gang sempit di daerah khusus Pegadaian. Rentenir di Jalan Sleepy. Dewi berlari ke sana seperti ngengat yang tertarik api. Berdiri di depan toko Pegadaian yang bertato. Di sekujur tubuhnya, dia melihat mobil Mazda merah marunnya terparkir dengan angkuh. Kaca mobilnya tertempel tulisan obral mobil. Dia menerjang masuk. Berteriak meminta mobilnya. Tapi beberapa preman berwajah sangar keluar. Melempar kertas pinjaman dengan tanda tangan Hendra dan surat kuasa yang Hendra tipu agar dia tanda tangani kosong ke meja. Pacarmu menggadaikan mobil ini seharga 400 juta. Uang sudah diberikan. Barang sudah diambil. Dokumen sah. Kamu mau ambil mobilnya, bayar 400 juta ditambah bunga 20 juta. Kalau tidak, pergi. Bapak akan membacok mukamu sekarang. Seorang pria mengacungkan pipa rokok ke wajah Dewi dan menggeram. Habis tak bersisa. 600 juta uang hasil penggelapan kakak laki-lakinya lenyap begitu saja. Mobil 800 juta yang ditukar dengan kehormatan. Dengan penindasan terhadap kakak ipar. Juga digadaikan. Dewi terhuyung-huyung jatuh di trotoar yang kotor. Dia menangis histeris. Tangisan pahit dan menyedihkan dari seorang yang rakus akan ketenaran dan materi akhirnya tertelan oleh keserakahannya sendiri. Malam ini bagaimana dia akan bicara dengan Anton? Batas waktu 15 hari akan segera tiba dan pedang maut hukum sudah mengayun di leher keluarganya. Bom waktu terakhir akhirnya meledak. Senin pagi. Saat dinginnya musim hujan yang menusuk tulang melanda seluruh Jakarta. Kantor pusat perusahaan Anton juga dilanda badai besar. Tim audit internal bekerja sama dengan kepala akuntansi secara tak terduga menyegel gudang untuk audit menyeluruh lebih cepat dari jadwal 1 minggu. Dengan keahlian profesional. Hanya butuh kurang dari 3 jam. Mereka menemukan lubang besar. Jumlah barang fisik di rak sangat berbeda dengan catatan sistem. Puluhan unit AC sentral, AC Daikin, dan material kabel listrik kelas atas lenyap tanpa jejak. Direktur perusahaan menggebrak meja dengan marah. Meminta seluruh rekaman kamera keamanan dan log akses perangkat lunak. Meskipun Anton sudah cerdik memutus aliran listrik kamera di area pintu gudang,
Tapi dia lupa koridor luar dan data login akun admin telah merekam dengan jelas saat dia memanipulasi faktur pengeluaran palsu di tengah malam. Anton sedang terbaring lemas di kontrakan ketika dia menerima telepon dari kepala akuntansi. Suaranya sedingin es. Anton, perusahaan memberi Anda waktu 24 jam untuk mengembalikan barang senilai 1 miliar rupiah. Jika besok Anda tidak mengembalikan barang atau uang tunai, kami akan menyerahkan berkas ke kepolisian. Siapkan mental Anda untuk masuk penjara. Ponsel terjatuh ke lantai. Wajah Anton pucat pasi seperti orang mati. Tangan dan kakinya gemetar. Giginya bergemeletup. Dia dengan panik berlari ke jalan. Menekan nomor Dewi sampai ponselnya panas. Tapi hanya menerima nada sambung kosong. Dia berlari ke kafe, salon, tempat-tempat adik iparnya yang berharga, biasa nongkrong untuk pamer di media sosial. Tapi sama sekali tidak melihat bayangannya. Sampai menjelang malam, Dewi baru menyeret tubuhnya kembali ke kontrakan. Dia kotor. Rambutnya acak-acakan. Matanya bengkak karena menangis. Begitu melihat kakaknya, dia ambruk ke lantai. Berteriak histeris. "Kakak, si Hendra menipu aku. Dia mendirikan perusahaan fiktif, membawa kabur uang dan kabur. Mobil Mazda juga dia tipu untuk mengambil surat-suratnya dan menggadaikannya di toko pegadaian. 400 juta. Kakak telinga Anton berdengung. Langit dan bumi di depannya terasa miring. 1,5 miliar uang barang perusahaan. 2 miliar uang tabungan istri. Semuanya telah menjadi abu bersama khayalan semu adik perempuannya. Kebenaran terungkap telanjang. Menghantam telak harga diri pria yang selalu menepuk dada menyebut diri sebagai tulang punggung. Kamu membunuhku. Dewi Anton meraung seperti binatang yang terpojok. Dia menerjang, menjambak rambut Dewi. Melayangkan dua tamparan yang membuat matanya berkunang-kunang. Persis seperti tamparan yang aku berikan padanya malam itu. Aku percaya padamu. Aku melakukan penggelapan di perusahaan. Sekarang besok polisi akan datang memborgolku. Apa yang akan kamu bayar untuk hidupku? Dasar bodoh. Ibu Siti mendengar keributan. Berlari keluar dari kamar mandi. Melihat kedua anaknya saling mencakar. Dia menerjang untuk melerai. Ketika dia mendengar kebenaran, dia terjatuh telentang. Memukuli dadanya. Terengah-engah. Ya Tuhan. Bagaimana bisa hidup begini Anton? Kalau kamu masuk penjara, dengan siapa ibu akan hidup dalam kepanikan yang ekstrem? Ketika jerat hukum sudah mencekik lehernya, insting bertahan hidup Anton yang pengecut muncul. Dia menepis ibu dan adiknya. Matanya yang memerah menyala dengan secercah harapan terakhir. Dia teringat padaku. Dia teringat apartemen mewah senilai 6 miliar rupiah yang terletak di pusat kota yang atas namaku. Tanpa ragu, dia berlari ke jalan. Naik ojek langsung menuju kompleks apartemenku. Di benaknya saat ini hanya ada satu pikiran. Dengan segala cara harus membuatku menjual rumah itu untuk menyelamatkannya. Dia berasumsi bahwa meskipun aku sangat membencinya, 9 tahun pernikahan tidak bisa begitu saja dilepaskan. Aku pasti tidak akan tega melihatnya masuk penjara. Seseorang yang terbiasa memeras istrinya. Bahkan di saat terpojok pun masih hanya berpikir untuk menguras tetesan darah terakhir dari wanita yang pernah menjadi miliknya. Pukul 9.00 malam. Aku sedang memakai masker wajah. Santai duduk di sofa menikmati secangkir teh chamomile dan membaca buku tentang manajemen sumber daya manusia. Ketika bel video di pintu berbunyi. Melihat layar. Aku melihat Anton. Tapi penampilannya saat ini lebih menyedihkan dari pengemis manapun yang pernah aku lihat. Pakaiannya berantakan. Rambutnya lepek karena keringat meskipun cuaca sangat dingin. Matanya melotot penuh kepanikan. Dia menggedor pintu berkali-kali. Mulutnya berteriak menangis. Yan, tolong aku buka pintu untukku. Aku akan mati. Yen, aku melepas masker. Membersihkan wajah. Mengenakan jubah sutra.
Dengan tenang keluar. Aku tahu betul apa yang terjadi. Sore itu, manajer SDM di perusahaan Anton, seorang kenalan di dunia bisnis, meneleponku untuk memberitahuku tentang kasus kehilangan barang, gudang dan ultimatum yang mereka kirimkan kepadanya. Aku yakin dia akan datang ke sini. Aku menyalakan sakelar perekam suara di ponsel, memasukkannya ke saku jubah, lalu membuka pintu sedikit. Tetap menjaga rantai pengaman. Ada apa? Aku bertanya acuh tak acuh. Wajahku tanpa ekspresi sedikit pun. Melihatku, Anton seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Dia menyusupkan tangannya melalui celah pintu yang sempit, berusaha meraih lenganku. Tapi aku dengan dingin menepisnya. Dia ambruk berlutut di lantai, menundukkan kepala ke pintu. Menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Yen, aku mohon padamu. Demi 9 tahun pernikahan kita. Tolong aku kali ini. Kalau kamu tidak menolongku, aku akan masuk penjara. Aku akan masuk penjara belasan tahun, Yen. Masuk penjara, kamu melakukan apa sampai masuk penjara? Aku mengangkat alis. Sengaja bertanya untuk membuatnya memuntahkan semuanya. Suaraku tetap lembut. Tapi itu adalah kelembutan pisau cukur yang meluncur di kulit. Anton menangis terseduh-seduh. Tidak ada lagi perlawanan atau penyembunyian. Harga diri pria Jakarta Utara itu kini dia buang langsung ke tempat sampah. Dia mulai menceritakan semuanya. Aku dibujuk Dewi. Dia bilang aku mengambil barang di gudang, lalu uangnya dia investasikan. Dia janji 15 hari akan untung lalu dikembalikan. Aku bodoh sekali. Yen, aku menyuap satpam shift malam. Aku membuat faktur pengeluaran palsu. Memanggil truk untuk mengambil barang senilai 1,5 miliar rupiah. Aku berhasil menjual 600 juta rupiah dan menyerahkan semuanya kepada Dewi. Sekarang pacarnya menipu. Membawa kabur uang dan kabur. Mobil Mazda yang dibeli dengan uangmu juga dia gadaikan di toko gadai. 400 juta rupiah sudah hilang. Perusahaan sudah tahu. Besok mereka akan melaporkan ke polisi. Aku berdiri dia mendengarkan setiap perkataannya yang jelas terekam di mikrofon super sensitif. Di saku jubahku. 9 tahun masa mudaku sia-sia karena seorang pria yang lemah, bodoh, dan serakah tak terbatas. Dia menjual masa depannya hanya karena beberapa bujukan dari adik perempuan yang tidak tahu diri. Lalu kamu datang ke sini mencariku untuk apa? 2 miliar uangku kalian curi, lalu kalian sumbangkan kepada orang lain. Sekarang sudah hilang semua lalu datang ke sini menangis minta tolong. Aku mencibir. Tidak. Yen. Kamu masih punya rumah ini, Anton. Mengangkat matanya yang merah. Dengan serakah melihat ke ruang mewah di belakangku. Rumah ini 6 miliar rupiah. Kamu jamin ke bank atau kamu jual cepat untuk mendapatkan uang tunai? Kamu pinjami aku 1,5 miliar untuk aku kembalikan ke perusahaan agar mereka mencabut laporannya. Sisanya kamu tebus mobil itu untukku. Aku mohon padamu. Tolong aku. Mulai sekarang aku akan menjadi sapi perahmu. Melayanimu seumur hidup. Ibuku dan Dewi akan berlutut mencuci kakimu. Jual rumah itu. Yen, ketidakberperasaan dia membuatku tidak marah lagi, melainkan merasa mual. Sampai detik ini, dia masih ingin menjerumuskanku ke dalam jurang untuk menyelamatkan nyawanya yang pengecut. Jual rumah untuk menyelamatkanmu. Aku membungkuk, menatap langsung matanya, menekankan setiap kata. Nada suaraku sedingin es ribuan tahun. Anton, ingatkah kamu? Saat kamu mengambil 2 miliar uang IVF-ku untuk membeli mobil untuk Dewi. Aku bilang apa? Aku bilang aku akan mengusir kalian ke jalan. Sekarang keinginan itu sudah terwujud. Kamu ingin aku menjual rumah. Aku lebih baik menghancurkan rumah ini sampai rata dengan tanah daripada memberikanmu 1 sen pun. Yen, kamu tidak bisa sekering itu. Kamu kan istriku. Dia berteriak putus asa. Berniat merusak rantai pengaman pintu. Mantan istri. Aku memotongnya. Mundur selangkah.
Tangan di saku jubahku sudah menekan tombol berhenti rekaman suara. Sebuah bukti sempurna untuk kasus perceraian agar aku mendapatkan hak penuh tanpa perlu tanda tangannya dan juga menjadi pukulan terakhir yang akan menjebloskannya ke penjara. Semua pengakuanmu sudah aku rekam. Besok jika perusahaanmu tidak memiliki cukup bukti, aku akan dengan murah hati mengirimkan rekaman ini kepada penyidik. Siapkan dirimu untuk memakai baju garis-garis. Selamat tinggal. Brak. Pintu jati tertutup rapat untuk kedua kalinya. Suara tangisan histeris Anton bergema di koridor seperti suara jeritan iblis di neraka. Putus asa. Menyedihkan. Dan sama sekali tidak berguna. Pukul 9.00 pagi keesokan harinya. Hujan gerimis turun. Dinginnya musim dingin Jakarta Utara yang menusuk tulang menambah kesan suram pada kompleks kontrakan kumuh di pinggir kota. Anton sedang terbaring lesu di atas tikar. Matanya menatap kosong ke langit-langit yang lembab. Dewi meringkuk di sudut dinding. Gemetar menggigit kukunya. Ibu Siti bergumam mengutuk Tuhan. Mengutukku. Mengutuk nasib buruknya. Tiba-tiba, suara rem mobil berdecit nyaring di depan gang. Suara langkah kaki sepatu kulit yang tergesa-gesa di jalan beton yang basah semakin dekat. Gedebuk. 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 Buka pintu polisi. Penyelidik. Sebuah suara tegas terdengar. Pintu kayu reyot ditendang hingga terbuka. 4 polisi berseragam biru. Tangan memegang borgol. Bersama seorang perwakilan jaksa penuntut umum dan ketua RT masuk. Ruangan 15 meter persegi yang sempit langsung dipenuhi oleh tekanan hukuman. Anton terlonjak. Wajahnya pucat pasi. Kedua kakinya lemas tidak bisa berdiri tegak. Ibu Siti menjerit. Merangkak ke sudut dinding. Dewi memegangi kepalanya. Menutup matanya rapat-rapat. Kepala tim polisi membuka map berkas. Mengeluarkan selembar surat perintah dengan stempel merah pekat. Membaca dengan lantang. Berdasarkan pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan laporan dugaan tindak pidana dari perusahaan X. Kini Kepolisian Resor Jakarta Utara memutuskan untuk menetapkan tersangka dan menahan Anton Wijaya. Lahir tahun 1098 X. Dengan tuduhan penyalahgunaan kepercayaan untuk menguasai aset, berdasarkan pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tersangka diminta untuk kooperatif. Begitu selesai berbicara, 2 petugas polisi maju. Cek suara dingin logam terdengar. Borgol mengunci erat pergelangan tangan Anton yang gemetar. Dia tidak melawan. Air matanya bercucuran. Mulutnya yang miring bergumam. Ya Tuhan, hidupku sudah berakhir. Orang-orang Pak Petugas. Jangan tangkap anak saya. Dia tidak bersalah. Dia dijebak oleh istrinya. Oh, Tuhan. Ibu Siti merengek. Berniat menerjang untuk memeluk kaki petugas polisi, tapi ketua RT sudah menahannya. Ibu tenang saja. Dia mencuri uang perusahaan miliaran rupiah. Orang melapor ke polisi. Tidak ada hubungannya dengan istri dan anak di sini. Tapi situasinya belum berhenti di situ. Kepala tim melirik sekeliling ruangan. Tatapan matanya yang tajam berhenti pada Dewi Wijaya yang meringkuk di sudut dinding. Dewi Wijaya mana? Dewi terkesiap. Tergagap. Ya. Taren. Saya. Silakan Anda berdiri. Polisi itu mengeluarkan surat perintah kedua. Berdasarkan keterangan awal dan bukti transfer uang serta lokasi mobil barang bukti, penyidik memiliki cukup dasar untuk menetapkan Dewi Wijaya memiliki peran sebagai pendorong. Rekan, pelaku utama dalam kasus perampasan aset perusahaan X. Sekaligus merupakan pihak yang terkait langsung dengan kasus penipuan dan perampasan uang tabungan 2 miliar rupiah. Berdasarkan laporan dugaan tindak pidana dari warga negara Yeni Widya, Anda ditangkap darurat. Cek borgol kedua mengunci erat pergelangan tangan Dewi yang putih mulus dengan gelang-gelang murahan. Dia menjerit seperti babi yang disembelih. Saya tidak tahu apa-apa. Saya ditipu oleh Hendra uang. Itu Anton yang ambil sendiri. Saya tidak mencuri. Lepaskan saya.
Silakan berikan keterangan di kantor polisi, kata polisi itu dengan dingin. Menarik tangannya pergi. Seluruh warga kontrakan berkerumun di gang. Tatapan ingin tahu, bisikan, dan percakapan ramai. Wah, tampangnya rapi, tapi ternyata mencuri. Kemarin masih naik mobil merah mewah. Kan banyak pamer. Sekarang diborgol. Kedua kakak beradik Anton dan Dewi. Dua orang yang pernah berteriak dan berlagak angkuh di rumahku. Kini menunduk. Berjalan gontai di bawah gerimis yang lebat. Naik ke mobil van polisi yang tertutup. Meninggalkan Ibu Siti yang ambruk di tengah genangan air. Memukuli dadanya dan menangis histeris dalam keputusasaan yang luar biasa. Karma datang tidak terlambat. Datang tepat ketika mereka mengira akan meraih impian terindah. Proses penyelidikan berjalan cepat berkat bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dan justru di ruang interogasi yang dingin di kantor polisi, sifat egois dan busuk keluarga mereka baru benar-benar terungkap. Menghadapi hukuman penjara jangka panjang. Ikatan persaudaraan yang sakral terkoyak seperti selembar kertas lusuh. Anton menangis. Menyalahkan sepenuhnya Dewi. Pak petugas, saya hanya pria lemah. Dewi yang menyuruh saya melakukan penggelapan. Dia bilang ambil saja nanti dia yang akan mengganti uangnya. Bahkan 2 miliar uang istri saya juga ibu dan dia yang memaksa saya menariknya. Di ruangan sebelah, Dewi berteriak mencaci maki kakaknya tanpa ampun. Anton itu bodoh. Dia manajer gudang. Dia sendiri yang memalsukan dokumen. Saya tidak memaksa dia. Dia pengecut. Dia ingin punya uang untuk membalas dendam pada istrinya. Saya hanya membantu menginvestasikan uangnya saja. Saya korban. Mereka saling mencakar. Saling menyalahkan demi mengurangi hukuman masing-masing. Tapi hukum bukanlah permainan. Di luar, Ibu Siti berlarian ke sana kemari. Dia menjual perhiasan sisa-sisa terakhirnya untuk menyewa pengacara. Tapi tidak ada yang mau membela kasus yang sudah sangat jelas ini. Terakhir, dia menerjang hujan dan merangkak berlutut di depan gerbang kompleks apartemenku. Dia berteriak, membenturkan kepalanya sampai berdarah di lantai marmer. Memohon padaku untuk mencabut gugatan perampasan aset. Memohon padaku untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Anton untuk menyelamatkan kedua anaknya. Aku berdiri di balkon lantai 12. Menikmati secangkir teh hangat. Memandang ke bawah titik hitam kecil yang menggeliat di bawah hujan. Hatiku setenang danau di musim gugur. Simpati tidak ada tempatnya bagi ular berbisa. Aku tidak turun. Satpam gedung kemudian mengusirnya untuk menghindari keributan. 6 bulan kemudian, sidang pengadilan tingkat pertama digelar. Aku duduk di barisan kursi untuk pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Bukan lagi menantu yang pasrah. Aku mengenakan gaun hitam yang berkuasa. Riasan tajam. Sikap tenang dan percaya diri. Di seberang pagar besi, Anton dan Dewi mengenakan seragam tahanan. Rambut Anton dipotong cepak dan Dewi rambutnya juga dipotong pendek. Kurus kering. Gemetar berpegangan pada pagar besi. Setelah sesi pertanyaan dan perdebatan. Ketika seluruh kebenaran tentang kasus pencurian uang tabungan, penggelapan aset untuk membeli mobil, penggelapan uang perusahaan, dan keterlibatan dalam jaringan penipuan multilevel marketing terungkap, suara palu hakim berbunyi. Mengetuk vonis mati untuk semua ambisi kotor mereka. Pengadilan memutuskan. Terdakwa Anton Wijaya bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan untuk menguasai aset, menimbang bahwa terdakwa memiliki catatan kriminal yang baik, kooperatif dalam pemeriksaan. Namun jumlah aset yang hilang besar. Tidak ada kemampuan untuk mengganti rugi. Divonis 5 tahun penjara. Terdakwa Dewi Wijaya dengan peran sebagai rekan pelaku utama pendorong, sekaligus terkait langsung dengan jaringan peredaran aset hasil tindak pidana. Kasus penipuan 2 miliar rupiah dan penggadaian mobil barang bukti. Divonis 7 tahun penjara. Mengenai tanggung jawab perdata.
Pengadilan memutuskan untuk memblokir dan menyita mobil Mazda dengan plat nomor XXXXXX untuk dijual. Mengembalikan uang sebesar 850 juta rupiah kepada Yeni Widya. Dan mewajibkan kedua terdakwa untuk melanjutkan ganti rugi sebesar 1.150 juta rupiah kepada Yeni Widya setelah menjalani hukuman. Suara palu mengetuk meja. Ya Tuhan! Anak-anakku! Di kursi penonton. Ibu Siti menjerit histeris. Kedua matanya melotot putih. Tangan dan kakinya kaku. Busa keluar dari mulutnya. Dia pingsan tepat di tengah ruang sidang. Polisi pengawal pengadilan harus memanggil ambulans dan membawanya pergi dalam kondisi kritis. Anton dan Dewi menoleh. Melihat ibunya. Menangis terseduh-seduh. Tapi langsung diborgol dan dibawa ke mobil van yang tertutup. Aku diam-diam berdiri. Menandatangani berita acara pengadilan. Mengangguk menyapa pengacaraku lalu dengan bangga keluar dari pintu pengadilan. Langit Jakarta hari itu cerah. Mentari kuning terang dan hangat mengusir kegelapan bulan-bulan yang busuk. Beberapa bulan setelah putusan pengadilan yang menentukan, pengadilan secara resmi mencabut statusku sebagai Sku, Jari Endek, istri Anton dengan putusan perceraian. Berdasarkan bukti rekaman suara dan ketidakmampuan Anton untuk bersengketa, uang 2 miliar meskipun sebagian sudah berhasil dikembalikan melalui penjualan mobil Mazda. Sisanya mungkin aku harus menunggu para parasit itu keluar dari penjara baru bisa menagih utang. Tapi bagiku, itu tidak lagi terlalu penting. Aku dipromosikan menjadi wakil direktur wilayah. Karirku melejit. Kecantikanku di usia 34 tahun justru semakin bersinar dan memikat. Aku menghadiahi diriku sendiri perjalanan ke Eropa. Sesi spa mewah. Dan yang terpenting, aku sedang memulai program pembekuan sel telur untuk bersiap menjadi ibu tunggal. Sebuah keinginan membara yang aku wujudkan sendiri. Tanpa bergantung pada pria manapun. Namun, kehidupan mereka yang menabur kejahatan. Balasan karma mereka tidak hanya berhenti di gerbang penjara. Guncangan yang terlalu besar saat menyaksikan kedua anak kesayangan mereka, kebanggaan dan harga diri keluarga yang diborgol dan masuk penjara telah menghancurkan seluruh saraf Ibu Siti. Tidak ada lagi rumah. Tidak ada lagi uang. Satu-satunya kerabat di kampung juga menjauhi karena takut terkena masalah. Dia menjadi tunawisma dan akhirnya pikirannya rusak. Dia menjadi gila. Suatu sore musim dingin yang dingin. Ketika hembusan angin musim hujan menusuk-nusuk di jalan-jalan Jakarta, aku sedang mengemudikan mobil mewaiku berhenti menunggu. Lampu merah di sebuah persimpangan besar. Kebetulan, aku mengarahkan pandanganku keluar jendela. Di samping tumpukan sampah busuk di trotoar, ada seorang wanita tua yang compang-camping. Pakaiannya robek dan kotor berlapis-lapis. Kakinya tanpa alas kaki. Biru karena dingin. Di tangannya, dia memeluk erat sebuah setir mobil mainan plastik yang rusak. Menganggapnya sebagai harta karun. Dia sibuk mengais sampah lalu tiba-tiba mengangkat wajahnya dan mengumpat ke udara. Mulutnya yang ompong mengunyah-ngunyah dan meludah. Ini mobil putriku. Ini uang anakku. Menantu di rumah ini dilarang menyentuh minggir. Ini mobil Mazda minggir. Biar putriku menyetir. Aku tertegun. Itu Ibu Siti. Wanita kejam yang pernah menggebrak meja dan memaki-makiku. Yang pernah dengan angkuh menyatakan, wanita yang menikah hartanya milik keluarga suami. Kini telah menjadi orang gila yang terobsesi selamanya oleh keserakahan dan keegoisannya sendiri. Aku menatapnya cukup lama. Di hatiku tidak ada rasa kasihan. Juga tidak ada lagi kebencian. Hanya ada ruang kosong yang sangat hening. Hukuman karma terkadang tidak membutuhkan pedang besar atau palu godam. Itu membuat orang jahat hidup dalam penderitaan teramat sangat karena kehilangan. Lampu hijau menyala. Aku tersenyum lega. Mengulurkan tangan menekan tombol untuk menutup kaca mobil. Menyalakan pemanas. Aku menginjak gas. Mobil melaju mulus. Menyatu dengan keramaian orang. Sepenuhnya meninggalkan masa lalu yang kotor dan busuk itu di belakang. Di depanku adalah kebebasan.
adalah fajar kehidupan baru. Dalam pernikahan, kesabaran yang buta tidak menghasilkan kebahagiaan. Itu hanya memupuk keserakahan para parasit. Wanita modern. Pegang erat kunci ekonomi dan pemikiran mandiri. Karena ketika badai datang, kekejaman dan kebijaksanaan adalah perisai terkuat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana menurut Anda cara balas dendam tokoh utama wanita Yeni Widya? Silakan tinggalkan komentar. Bagikan pemikiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Like, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendengarkan. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu selalu kuat dan damai dalam hidup.